Alchemy Emperor of the Divine Dao. Alur cerita Donghua ini dibuat oleh tim Tortorokai untuk Anda. Kami menceritakan dan Anda mendengarkan. Selamat menikmati konten digital ini ya. Terima kasih. Sebelum memulai, agar Mimin makin bersemangat, tolong ya agar mengklik tombol subscribe, like, share dan nyalakan loncengnya ya. Chapter 131. Menembus ke wilayah terlarang. Adakah yang tidak yakin? Ling Han berhenti bergerak dan tersenyum pada yang lain. Semua orang menggelengkan kepala. Orang ini benar-benar terlalu ganas. Siapapun yang tidak berada di Gusing Spring Tier benar-benar tidak memenuhi syarat untuk berhadapan dengan Ling Han. Beberapa seniman bela diri Gusing Spring Tier memberi hukuman. Mereka tidak takut pada Ling Han, namun mereka takut menghadapi Liu Yutong. Saat ini, Liu Yutong memegang pedangnya dan berdiri berjaga di samping Ling Han, jadi tidak ada yang berani melakukan gerakan sembrono. Yang paling penting, mereka tidak punya waktu untuk repot-repot dengan Ling Han sekarang. Batang pengobatan spiritual itu telah lolos ke zona misterius. Jadi yang paling penting sekarang adalah bagaimana mereka akan menggoda keluar dari sana. Semakin banyak orang mengalir keluar untuk mengelilingi daerah ini di semua sisi. Ini mungkin adalah zona pusat dari seluruh ruang bawah tanah. Itu berbentuk bundar dan menempati kuire area yang luas. Yang paling penting, area gelap itu tampaknya menelan semua cahaya di sekitarnya seolah-olah itu adalah benda padat yang mampu menghalangi pandangan mereka. Seseorang yang berdiri di satu ujung tidak akan bisa melihat ujung yang lain sama sekali. Untungnya, ada cukup banyak orang yang masuk ke sini dan agak bisa memastikan bahwa daerah ini benar-benar dikelilingi. Setidaknya, jika tangkai obat saleh itu keluar, mereka akan langsung tahu. Apa sekarang, setelah mereka membentuk lingkaran di sekitar area yang gelap, semua orang bertanya dengan canggung. Pastikan itu terperangkap, aku tidak percaya itu tidak pernah keluar lagi, seseorang berkata. Apakah kamu bodoh? Itu adalah tanaman. Itu benar-benar dapat menggali akarnya di dalam selama beberapa tahun hingga beberapa ratus tahun. Tetapi bagaimana dengan kita? Kita harus pergi setelah 3 hari, paling banyak, orang lain menegur. Oh, benar, orang yang berbicara sebelumnya berkata dengan sedikit malu. Semua orang mengerutkan keningnya, itu pasti batang pengobatan spiritual dan bahkan mungkin telah mencapai tingkat dewa yang legendaris. Namun mereka hanya bisa berdiri di sini dan menonton. Perasaan ini benar-benar akan membuat mereka gila. Beberapa dari mereka pergi untuk memberitahu monster tua yang menunggu di luar pembukaan, berharap bahwa mereka dapat memiliki beberapa gagasan tentang apa yang harus dilakukan, sementara yang lain terus berjaga-jaga di sini. Ling Han perlahan mendekati dinding yang tak terlihat itu. Dia mengulurkan tangan untuk merasakannya. Perasaan yang sangat akrab. Sepotong senyum muncul di sudut bibir Ling Han. Bertahun-tahun yang lalu, ia berkelana ke banyak situs bersejarah kuno dan telah menyaksikan banyak situasi serupa. Itu juga sebabnya dia meneriakkan peringatan tadi. Ini bukan dinding, tapi medan aura yang berada di tingkat di atas Heaven Tier. Jika dia masih di Heaven Tier, maka berdasarkan studi yang telah dia lakukan pada bidang aura semacam ini, dia bisa menerobosnya dengan paksa dan membiarkan dirinya lewat. Tapi sekarang, dia benar-benar tidak memenuhi syarat untuk mencoba hal semacam itu. Mungkinkah bahwa dia harus menggunakannya? Ling Han mengeluarkan pedang yang rusak. Ini adalah pedang berhala milik muridnya, dan bisa juga menjadi satu-satunya sisa muridnya yang bisa dia temukan. Jika dia menggunakan semua kekuatan yang tersisa dari alat spiritual dalam satu ledakan eksplosif, dia harusnya bisa menggunakan kekuatan secara setara dengan Heaven Tier. Tapi, masalahnya adalah, ledakan yang meledak seperti itu juga berarti akhir dari pedang yang berharga ini. Ling Han ragu-ragu, apalagi ada masalah lain, pedang berharga ini hanya bisa meledak dengan kekuatan seperti itu sekali. Jadi setelah dia masuk, bagaimana dia akan kembali? Tetapi setelah beberapa saat, dia akhirnya membuat keputusan, dia harus masuk. Karena, tidak hanya ada obat saleh di dalamnya,
rahasia di balik pertempuran hebat itu bertahun-tahun yang lalu juga harus disembunyikan di sana, dan dia ingin mengetahui alasan pertempuran itu. Selain itu, jika benar-benar ada mayat seorang pejuang pamungkas dari Shatering Void Tier di dalam yang telah membentuk medan aura ini, maka siapa tahu, dia mungkin memiliki cara untuk membubarkan medan aura ini. Kalian berdua, lindungi aku, kata Ling Han kepada Liu Yutong dan Li Xichan. Karena area ini sangat besar, semua orang berdiri terpisah sekitar 10 meter dari satu sama lain untuk benar-benar mengelilingi daerah ini. Dengan demikian, Ling Han berdiri di antara kedua gadis itu. Tidak akan mudah bagi orang-orang yang berdiri di sisi lain dari dua gadis itu untuk memperhatikannya di sana jika mereka tidak memperhatikan. Kedua gadis itu tidak tahu apa yang ingin dia lakukan, tetapi mereka berdua mengangguk, karena mereka tahu bahwa pria ini memiliki kemampuan untuk mencapai yang mustahil. Ling Han mulai menghidupkan kembali pedang yang berharga itu. Niat bela diri Jiang Yuefeng berasal dari dia, dan meskipun dia sangat lemah saat ini, seni bela diri mereka dari nada yang sama. Dengan stimulasi indera surgawinya, niat bela diri yang terukir dalam pedang berharganya mulai bangkit. Weng, segel pada pedang berharga mulai menyala satu persatu, bersinar terang. Namun, ini adalah cahaya terakhir yang akan datang darinya. Segera, itu akan menjadi sangat biasa, seperti senjata normal lainnya. Ling Han tidak memiliki sedikit pun keraguan. Dia menggunakan pedang berharga untuk menembus bidang aura untuk membuka jalan bagi dirinya sendiri. Meski begitu, dia masih dalam kondisi sangat tegang secara emosional. Pedang berharga di tangannya bergetar seolah-olah itu adalah ikan dari air, dan bahkan tubuhnya gemetar bersamanya karena kekuatan getarannya, sehingga ia terpaksa berjalan dalam pola zigzag. Sosoknya langsung menghilang ke daerah gelap itu, dan tidak lagi terlihat. Liu Yutong dan Li Xichan keduanya kaget dengan kaget. Mereka bertukar pandang satu sama lain, dan di mata yang lain, mereka berdua bisa melihat keheranan yang dalam, serta kekaguman yang kuat. Adakah sesuatu yang pemuda ini? Tidak, pria ini tidak bisa lakukan. Mereka dengan cepat menarik pandangan mereka dan menjadi waspada, fokus pada tugas melindungi Ling Han untuk memastikan bahwa tidak ada yang menyadari bahwa dia telah menghilang. Jika tidak, bahkan jika Ling Han berhasil mendapatkan harta, berdasarkan kemampuannya saat ini, dia tidak akan bisa menyimpannya. Keringat menutupi seluruh tubuh Ling Han. Ada bahaya di mana-mana di bidang aura ini. Bertahun-tahun yang lalu, ketika dia masih di surga tingkat, satu langkah yang salah akan berarti cedera parah baginya, dan dengan tingkat budidaya saat ini hanya lapisan ke-6 elemen mengumpulkan tingkat sekarang, ini praktis mencoba untuk menarik chestnut keluar dari menderu api. Kesalahan sekecil apapun bisa menghabiskan nyawanya, dan jelas tidak ada peluang kedua. Namun ini membuatnya semakin bersemangat, dia benar-benar fokus, dan matanya sangat cerah. Biasanya tidak ada banyak perbedaan antara seorang jenius dan seorang maniak. Dalam kehidupan terakhirnya, dia fokus pada alkimia. Begitu dia mulai membuat pil alkimia, seolah-olah dia telah berubah menjadi seorang maniak, dan kehidupan ini, dia telah memfokuskan diri pada seni bela diri, dan begitu juga memiliki satu bagian dari dirinya yang maniak, meskipun dia memiliki tidak punya kesempatan untuk menampilkan bagian dirinya ini sebelumnya. Situasi seperti ini di mana bahaya mengelilinginya di semua sisi menyebabkan seluruh tubuhnya menggigil, namun juga membuatnya semakin bersemangat, menjadi ragu-ragu antara batas-batas kehidupan dan kematian memungkinkannya untuk merasakan arti penting kehidupan, dan perasaan surgawinya melonjak seperti air samudera. Dia bahkan memiliki semacam perasaan bahwa mungkin tempat berbahaya semacam ini adalah satu-satunya cara untuk melatih indera surgawi seseorang. Cahaya dari pedang berharga mulai berkedip, dan Ling Han mengalami kejutan. Kerusakan pada pedang berharga ini jauh lebih buruk daripada yang dia bayangkan. Itu hanya bertahan sebentar, dan sepertinya akan keluar. Meskipun ia menikmati mengambil risiko, tetapi mengambil risiko dan langsung menuju kematiannya adalah dua hal yang berbeda. Dia buru-buru mempercepat. Ketika dia harus menghitung perubahan dalam bidang aura, pikirannya sangat fokus, dan energi mentalnya dikeluarkan dengan kecepatan yang sangat cepat. Keringat yang menutupi seluruh tubuhnya menetes seperti air, dan dalam beberapa saat singkat,
telah membasahi semua pakaiannya dan bahkan meninggalkan jejak air di bawah langkahnya. Namun seolah-olah dia tidak merasakan apa-apa. Matanya cerah, dan dia terus maju. Weng, pedang yang berharga itu memberikan kedipan terakhir dan cahaya dari semua segel menghilang sekaligus. Segel itu pecah. Ini berarti bahwa niat bela diri di dalam pedang berharga telah benar-benar musnah. Linghan melompat dan menyerbu dengan keras. Dia akhirnya berhasil membuatnya keluar dari daerah yang telah disegel oleh medan aura. Light kembali muncul di depannya. Ini adalah area yang hanya berukuran sekitar 100 kaki. Di tengah, ada mayat yang duduk di posisi bersila di tanah, dan bahwa tangkai obat saleh saat ini bekerja keras untuk menancapkan dirinya ke tanah. Namun, sepertinya tanah di sini sangat sulit. Waktu yang begitu lama telah berlalu, namun tangkai obat saleh hanya berhasil memasukkan setengah dari akarnya ke tanah. Mata Linghan menyala, dan dia diam-diam mendekati tangkai obat yang saleh. Dia tidak tahu apakah ada punggung dan muka pada obat yang saleh, tetapi jelas bahwa tangkai obat yang saleh belum menyadari bahwa dia ada di sana. 10 langkah, 8 langkah, 5 langkah, 3 langkah. Linghan tiba-tiba melompat keluar dan mengulurkan tangan untuk meraih tangkai obat yang saleh itu. Chapter 132. 3 akar. Obat saleh melakukan yang terbaik untuk menggali akarnya ke tanah, dan tidak menyangka ada orang yang bisa tiba-tiba masuk ke area yang tertutup oleh medan aura. Dengan demikian, itu benar-benar tertangkap tidak siap oleh Linghan, dengan cepat menarik akarnya keluar dari tanah, siap untuk balapan lagi. Tapi kali ini, sudah terlambat 1 langkah. Meskipun gerakannya memang sangat cepat, dan sudah menghilangkan akarnya dari tanah, tangan Linghan juga berhasil meraih akarnya. Obat yang saleh tampak seperti telah mengalami ketakutan yang sangat besar. Bahkan bunga yang mekar langsung menarik semua kelopaknya, dan bahkan batangnya dipelintir dan ditekuk. Tetapi pada saat berikutnya, tiba-tiba itu mulai berjuang keras, dan itu benar-benar terbang keluar dari genggamannya. Siu, itu bergegas ke daerah yang disegel oleh medan aura, dan dalam beberapa saat, benar-benar menghilang dalam kegelapan. Linghan kaget ketika dia membentangkan tinjunya dan melihat, ada 3 akar yang tersisa di genggamannya. Ada cairan putih susu menetes dari ujung akar yang terkoyak, dan tiba-tiba, aroma menyegarkan yang tak terlukiskan memenuhi udara, membuat seluruh tubuhnya rileks, seolah-olah dia akan menjadi seringan bulu dan naik ke surga. Ini adalah obat yang saleh. Bagaimana Linghan berani membuangnya? Dia dengan cepat menjulurkan lidahnya untuk menghisap dan menjilat cairan putih susu itu. Setiap tetes yang terbuang akan menjadi dosa yang tidak termaafkan. Ini menyegarkan, sangat menyegarkan. Hanya aroma obat saleh ini sudah cukup untuk membuatnya merasa ringan seperti bulu dan siap naik ke surga. Menelan beberapa tetes cairan membuat perasaan ini semakin kuat, seolah-olah semua pori-pori tubuhnya benar-benar terbuka dan ki spiritual secara otomatis mengalir masuk, memelihara seluruh tubuhnya. Perasaan itu terlalu menakjubkan untuk hanya kata-kata. Perasaan surgawinya khususnya telah sangat bertambah, dan darah, daging, saraf, dan tulangnya semuanya memperoleh peningkatan yang serupa. Level kultivasinya, di sisi lain, telah meningkat sedikit. Nilai obat dewa tidak dalam meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, pikir Linghan. Dia memperluas akal surgawi dan mengamati dengan cermat perubahan yang terjadi di dalam tubuhnya. Vitalitas. Ini adalah kesimpulan yang dia dapatkan. Dengan efek pengasuhan obat saleh, tubuhnya dan vitalitasnya telah memperoleh peningkatan besar. Seniman bela diri manapun akan tahu bahwa manusia hanya memiliki umur sekitar 100 tahun. Hanya jika seseorang berhasil menembus Flower Blossom Tier, mereka dapat menembus batasan menjadi manusia dan mendapatkan 200 tahun kehidupan lagi. Jika tidak, bahkan jika mereka makan beberapa jenis ginseng selama ribuan tahun, itu hanya akan membantu mereka memperlambat proses penuaan mereka paling banyak, dan dengan demikian memungkinkan seseorang untuk hidup selama beberapa tahun lagi.
Mengapa seorang seniman bela diri Flower Blossom Tier memperoleh 200 tahun kehidupan lagi? Itu karena vitalitas di dalam tubuhnya telah diperkuat. Setelah Flower Blossom Tier, setiap terobosan ke tingkat baru akan berarti transformasi baru, terus mendapatkan lebih banyak kehidupan dan vitalitas, dan terus meningkatkan umur seseorang. Yang paling penting, ada selang setelah Heaven Tier, karena seorang seniman bela diri Heaven Tier bisa mencapai Shattering Void Tier, maka umur seorang seniman bela diri terpanjang dibatasi hingga 1000 tahun. Obat yang saleh dapat mencapai efek yang sama. Dia baru saja menelan beberapa tetes cairan saleh, dan kehidupan dan vitalitas Ling Han telah memperoleh peningkatan yang besar. Sebagai seseorang yang pernah menjadi prajurit Heaven Tier yang kuat, dia bisa membuat perkiraan kasar. Dia secara kasar memperoleh 20 tahun ekstra kehidupan. 20 tahun, hanya beberapa tetes. Jika dia berhasil menelan seluruh batang obat yang saleh, berapa tahun lagi kehidupan yang bisa dia dapatkan? 1000 tahun, itu adalah perkiraan terendah. Itu setara dengan seorang prajurit yang kuat dari surga tingkat mendapatkan seumur hidup lagi untuk hidup, dan bagi manusia, itu akan menjadi 10 kehidupan lagi. Apa hal paling berharga di dunia ini? Itu bukan teknik kultivasi, teknik seni bela diri, atau kekayaan, itu hidup. Itu adalah tambahan 1000 tahun kehidupan. Ini akan cukup untuk membuat seniman bela diri yang kuat dari surga tier gila. Ling Han menyimpan 3 akar obat saleh ke dalam cincin tata ruang. Bertambahnya usia adalah salah satu efek dari obat yang saleh, dan tentu saja, adalah efek terbesar. Tetapi ada kegunaan lain untuk itu, untuk mereformasi tubuh fisik, dan membersihkan kotoran yang menumpuk di tubuh seseorang. Dia memiliki basis roh kelas surga. Tetapi ini tidak berarti bahwa tubuhnya juga kelas surga. Di sisi lain, dia memiliki tubuh yang sangat normal. Namun, setelah dia mulai menumbuhkan scroll surga tak terkalahkan, tubuh fisiknya telah naik ke tingkat tubuh pohon mati, dan dia mampu menyamai ras-ras itu dengan konstitusi khusus. Dengan kata lain, tubuhnya masih sangat jauh dari tingkat kesempurnaan. Setidaknya, masih ada 3 tingkat berbeda di depannya: tubuh tebing batu, tubuh lembaran besi, dan tubuh berlian. Selain itu, ini hanya level pertama dari gulir surga tak terkalahkan. Obat yang saleh dapat membantu seseorang meningkatkan tubuh fisiknya. Siapa tahu, saya mungkin bisa menggunakannya untuk mencapai tubuh tebing batu. Mata Ling Han berbinar. Jika dia berhasil mempelajari Body of Rockcliffe, tidak hanya pertahanannya akan lebih kuat dari sebelumnya, dia juga akan dapat menyingkat 2 tetes true fluid yang tidak dapat dihancurkan. Dia kemudian akan memiliki 3 tetes, jadi dia akan memiliki lebih banyak kartu truf di tangannya. Sayang sekali, jika saya memiliki tangkai obat surgawi yang utuh, saya mungkin dapat melayang hingga ke tubuh lembaran besi, atau bahkan mungkin tubuh intan. Dia tidak bisa menahan perasaan sangat menyesal, tetapi dia segera tertawa terlepas dari dirinya sendiri. Kemudian, dia berkata pada dirinya sendiri, seorang pria tidak bisa terlalu serakah. Dalam kehidupan terakhir saya bahkan tidak melihat harta level 9, dan sekarang, pada tingkat belaka dari lapisan ke-6 elemen pengumpulan elemen, saya tidak hanya melihat obat saleh level 10, aku bahkan telah mendapatkan 3 akarnya. Jika aku masih tidak puas dengan ini, maka aku benar-benar layak disambar petir. Dia mengarahkan matanya ke mayat yang duduk di tengah. Dia punya perasaan bahwa ini adalah sumber dari segalanya. Mayat ini jelas telah mengalami pertempuran hebat. Setidaknya lebih dari 100 tulangnya telah hancur. Sangat sulit membayangkan bagaimana dia bisa terus berjuang ketika tulangnya patah begitu banyak. Ling Han perlahan mendekat dan melihatnya lebih dekat, dan tidak bisa menahan diri untuk takjub. Sebenarnya ada beberapa karakter emas pada tulang-tulang ini. Namun, mungkin terlalu banyak waktu telah berlalu, atau mungkin orang ini terlalu terluka, karena semua karakter ini secara praktis redup. Namun, ini tidak menghalangi Ling Han dari merasakan kekuatan karakter emas ini. Daripada mengatakan ini adalah karakter tertulis, akan lebih tepat untuk mengatakan bahwa mereka adalah bagian dari desain yang menggambarkan kekuatan alam, dan menggunakan karakter ini sebagai metode untuk menampilkannya. Tunggu, Ling Han terkejut, gulir surga tak terkalahkan juga seperti ini.
karena aku tidak punya cara untuk menggunakan kata-kata hanya untuk membacanya. Dia tiba-tiba mengerti. Tidak heran dia membutuhkan 10.000 tahun hanya untuk memahami teknik budidaya tingkat pertama. Itu karena sudah jauh melampaui level kata-kata belaka dan telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Namun, meskipun saya hanya melihat sekali, saya dapat mengkonfirmasi bahwa karakter emas pada tulang ini tidak cocok untuk Invincible Heaven Scroll. Tingkat kompleksitas keduanya sangat berbeda. Tapi, aku pasti bisa menyimpulkan bahwa ini adalah mayat seorang prajurit yang kuat dari Shattering Void Tier. Jika aku bisa membongkar bahkan sedikit pun dari niat bela dirinya, itu pasti akan sangat bermanfaat bagiku ketika aku menerobos ke menghancurkan Void Tier di masa depan, Ling Han berkata pada dirinya sendiri. Dia melebarkan matanya, berniat untuk menghafal karakter emas ini. Hong, nyala api merah tiba-tiba menyembur keluar dari kerangka itu menyilaukan terang, dan ada gelombang panas yang melonjak dari itu, menyebabkan Ling Han mundur beberapa langkah. Api berwarna merah melayang di atas kerangka, dan terbentuk menjadi berbagai bentuk, seolah-olah itu memiliki kehidupannya sendiri. Api aneh, Ling Han tersentak kaget. Strain Fire adalah zat yang sangat aneh yang lahir dari alam, itu juga dapat digambarkan sebagai jenis energi, dan itu sangat berharga bagi seniman bela diri dan alkemis. Karena sekali seorang seniman bela diri menyempurnakan api aneh, ia dapat memperbaiki tubuh fisiknya sendiri, meningkatkan tingkat kultivasinya, atau bahkan mengembangkan beberapa teknik seni bela diri tipe api. Dan jika seorang alkemis menyatu dengan api aneh, ia akan mendapatkan keuntungan besar ketika meramu pil alkimia. Mengapa? Karena hal terpenting dalam meramu pil alkimia adalah pengendalian api. Namun, seorang seniman bela diri memiliki kekuatan yang terbatas, sehingga panas dari api yang dapat dihasilkan seseorang sangat terbatas. Tetapi Strain Fire dapat meningkatkan batas ini dengan jumlah yang cukup banyak dan memungkinkan seorang alkemis mendapatkan lebih banyak ruang untuk melatih kemampuannya. Misalnya, untuk Ling Han, berdasarkan kemampuannya, ia bisa membuat pil alkimia setinggi Heaven Grade. Namun, karena keterbatasan level kultivasinya, ia tidak dapat melakukannya karena ia tidak dapat menghasilkan api dengan tingkat panas yang tinggi untuk memanaskan tungku alkimia. Tapi, jika dia menyatu dengan api aneh, maka sementara meramu pil alkimia Heaven Grade masih tidak mungkin, ada kemungkinan besar bahwa dia akan dapat meramu pil alkimia kelas bumi. Bahkan jika itu tidak mungkin baginya sekarang, pada saat dia menerobos ke Gusing Spring Tier, dia seharusnya sudah bisa. Seketika, matanya menyala. Chapter 133. Fusion. Satu-satunya perasaan Ling Han sekarang adalah bahwa keberuntungannya dalam kehidupan ini luar biasa, tidak masuk akal, hebat. Dalam kehidupan terakhirnya, meskipun dia adalah pejuang tertinggi surga tier, apakah itu obat saleh atau api aneh, dia bahkan belum berhasil melihat salah satu dari mereka. Tetapi dalam kehidupan ini, dia hanya berada di lapisan ke-6 elemen Gathering Tier dan dia sudah melihat kedua item yang sangat langka ini, dan bahkan berhasil mendapatkan 3 akar obat yang saleh. Jika dia juga bisa membuat api aneh ini menjadi miliknya. Detak jantung Ling Han melesat terlepas dari dirinya sendiri. Strain Fire dapat memungkinkannya untuk membuat pil alkimia dengan tingkat yang lebih tinggi daripada yang dia bisa pada tingkat budidaya saat ini. Panas yang sangat tinggi dari Strain Fire juga bisa menjadi salah satu kartu tersembunyi di lengan bajunya. Dia agak penasaran sekarang. Bagaimana api aneh ini terjadi? Kita harus tahu bahwa ada banyak jenis kebakaran aneh, tetapi ada kebutuhan untuk memenuhi persyaratan tertentu untuk setiap jenis terbentuk. Jenis Strain Fire yang paling umum tentu saja mereka yang lahir di kedalaman gunung berapi. Tetapi ada juga beberapa tipe khusus Strain Fire yang dilahirkan di tempat-tempat yang dingin, atau bahkan di dalam es yang membeku. Ini dikenal sebagai Flames of Ice, dan mereka memiliki kemampuan untuk membekukan makhluk hidup sampai mati. Tapi bagaimana dengan tempat ini? Ling Han tidak bisa memikirkan kondisi apapun di sini yang akan mendorong lahirnya api aneh, mayat ini di depannya.
mayat ini telah menjadi prajurit pamungkas dari Shatering Void Tier ketika dia masih hidup. Mungkinkah seorang pejuang pamungkas dari Shatering Void Tier bahkan bisa membentuk strain virus? Ling Han merenungkan pikirannya, meskipun matanya masih tertuju pada api aneh di depannya, memikirkan bagaimana ia bisa membuat api aneh itu menjadi miliknya. Jika dia masih memiliki tingkat kultivasi Heaven Tier, maka secara alami tidak akan ada masalah, dia hanya perlu mendominasinya dengan paksa. Tetapi dengan tingkat budidaya saat ini dari lapisan ke-6 elemen Gathering Tier, jika dia berani mengambilnya dengan paksa, skenario yang paling mungkin adalah dibakar menjadi abu. Api kecil, ayo, kamu akan tinggal bersamaku mulai sekarang. Ling Han bertindak seperti sedang memanggil anak anjing kecil. Strain Fire terus berubah menjadi berbagai bentuk, dan mengabaikannya sepenuhnya. Itu wajar. Bagaimana api aneh bisa memahami bahasa manusia? Ling Han mengertakkan gigi. Jika dia menggunakan akal surgawi, dia akan bisa melompati menggunakan kata-kata belaka untuk berkomunikasi dengan api aneh. Tetapi masalahnya adalah, apakah dia berani menggunakan akal surgawi untuk bersentuhan dengan api aneh itu? Kekuatan api aneh lebih dari cukup untuk sepenuhnya membakar indera surgawi menjadi abu. Setidaknya, tingkat pertama teknik kultivasi dari gulir surga tak terkalahkan tidak termasuk metode untuk menyembuhkan indera surgawi seseorang. Tapi, menyerahkan api aneh seperti ini bukan sesuatu yang bisa dia lakukan. Dia berpikir dengan marah, dan tiba-tiba muncul sebuah ide. Bisakah dia meminta bantuan Menara Hitam? Dia punya perasaan bahwa tingkat Menara Hitam berada di atas bahkan prajurit pamungkas dari Shatering Void Tier ini. Jadi itu seharusnya bisa mendominasi api aneh ini. Masalahnya adalah bahwa meskipun Menara Hitam saat ini tinggal di tubuhnya, itu pasti memiliki karakter bos dan biasanya kurang lebih mengabaikannya. Apakah itu benar-benar membantunya? Mari kita coba. Dia menggunakan akal surgawi untuk memindahkan Menara Hitam, namun Tuan Hitam benar-benar tidak tergerak dan mengabaikannya. Ling Han tidak sedikit pun berkecil hati, dan terus menggunakan akal surgawi untuk melecehkan Menara Hitam. Dia sudah menyaksikannya sekali sebelumnya. Menara Hitam bukanlah benda mati. Akhirnya, Menara Hitam memberikan getaran ringan dan memancarkan gelombang kejut. Dia tidak merasakan apa-apa dari gelombang kejut ini, tetapi di sana muncul segel yang lebih hancur pada tulang-tulang mayat, sama sekali tidak mampu menahan gelombang kejut dari Menara Hitam. The Strain Fire tampak seperti gadis kecil yang telah menerima ketakutan besar, tiba-tiba menyusut ke dalam dirinya sendiri, dan bergetar. Hati Ling Han bergerak, dan memberi isyarat kepada Strain Fire. Adegan mengejutkan terjadi. Strain Fire benar-benar melompat ke tangannya. Yang bahkan lebih mengejutkan adalah fakta bahwa Ling Han tidak merasakan sedikit panas di tangannya. Api aneh memang memiliki semangat sendiri. Ling Han dengan berani berkomunikasi dengan api aneh, menggunakan akal surgawi untuk mentransmisikan pikirannya, dan berkata, "Si kecil, kau tetap bersamaku mulai sekarang, dan aku akan menemukan lebih banyak lagi api aneh, dan biarkan kalian semua bergabung bersama untuk akhirnya menjadi nyala api paling kuat di dunia ini." Menggunakan akal surgawi untuk mengirimkan gagasan adalah metode komunikasi yang melampaui keterbatasan bahasa dan ras. Keberadaan apapun dengan kesadaran akan bisa dipahami. Iya ya, The Strain Fire mengirimkan pemikiran buram, seperti itu adalah bayi yang baru belajar cara berbicara, jadi itu sangat tidak jelas. Ling Han akhirnya mengerti, meskipun api aneh ini telah mengembangkan kesadarannya sendiri, kecerdasannya terlalu rendah, seolah-olah itu adalah bayi yang baru lahir. Anak-anak harus sangat mudah ditipu, kan? Ling Han memancarkan aura baik, memungkinkan api aneh cukup waktu untuk memikirkan semuanya. Sebenarnya, dia tidak berbohong, di masa depan, jika dia menemukan api aneh lagi, dia pasti akan bergerak dan terus memadukan api aneh yang dia berhasil dapatkan bersama, meningkatkan kekuatan api aneh. Di dunia ini, semua makhluk hidup memiliki keinginan naluriah untuk menjadi lebih kuat dan lebih dekat dengan kesempurnaan. Strain Fire tidak terkecuali. Itu tidak dapat berkultivasi, tetapi mampu bergabung dengan api aneh lainnya untuk meningkatkan kecerdasan dan kekuatannya sendiri.
Ling Han tidak terburu-buru dan terus berkomunikasi dengan api aneh. Dia memiliki keyakinan bahwa Strain Fire akhirnya akan setuju, karena menara hitam baru saja menunjukkan kekuatannya, memungkinkan Strain Fire merasa bahwa dia adalah seorang pria dengan kekuatan. Orang yang berbakat akan memilih tuan yang baik untuk dilayani. Seperti kata pepatah, kecerdasan api aneh masih pada tingkat yang sederhana, dan dapat digambarkan sebagai sangat tidak bersalah. Jadi, jika ada kebutuhan untuk itu memilih master, maka hal pertama yang akan dipertimbangkan adalah kekuatan tuannya. Tidak apa-apa bahkan jika tingkat kultivasi Ling Han tidak terlalu tinggi, selama menara hitam cukup mengagumkan. Iya ya, api aneh mentransmisikan pikiran buram dan tiba-tiba menghilang ke telapak tangan Ling Han, dan seperti setetes air yang tenggelam ke pasir, ia segera diserap dan memasuki tubuh Ling Han. Ling Han belum pernah mendapatkan Strain Fire sebelumnya, tetapi dalam kehidupan terakhirnya, dia telah berhasil mendapatkan metode yang benar tentang cara memperbaiki dan menyerapnya, sehingga tidak terbiasa dengan langkah selanjutnya. Sekarang setelah api aneh itu ada di tubuhnya, dia punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah memurnikan api aneh dan menghapus kecerdasannya, mengubahnya menjadi energi murni untuk memelihara dan memperkuat dirinya sendiri. Yang kedua adalah menyatu dengan api aneh dan mempertahankan kecerdasannya, seperti membuat tubuhnya menjadi tempat tinggal baru api aneh. Untuk seorang seniman bela diri, mereka pasti akan memilih opsi pertama tanpa sedikit pun keraguan. Tapi bagaimana Ling Han bisa mematahkan kata-katanya, bahkan jika itu diberikan kepada api aneh? Selain itu, dia masih perlu meramu pil alkimia, jadi tentu saja, pilihan terbaik adalah untuk mempertahankan api aneh utuh. Dia menyatu dengan api aneh, dan pria kecil itu melingkar di tangan kiri Ling Han, menyatu dengan jiwa Ling Han. Menara hitam bergetar dengan ringan, memiliki kekuatan untuk mendominasi segalanya, memungkinkan proses menjadi sangat halus. Setelah setengah jam, proses fusi selesai. Mata Ling Han tersentak terbuka. Dia merentangkan tangan kirinya, dan api merah mengamuk membakar telapak tangannya. Namun ini bukan sesuatu yang ditenagai oleh kekuatan asalnya, melainkan berasal dari api aneh. Iya ya. Api aneh juga memancarkan pikiran senang, tampaknya sangat senang dengan tubuh Ling Han. Pergi, Ling Han melambaikan tangan kirinya, dan api aneh langsung meninggalkan tangannya. Dengan perintah mental darinya, ia mulai terus menari dan bergerak di tanah. Dia memberi isyarat tangannya lagi, dan api aneh terbang kembali kepadanya dan sekali lagi menghilang ke tangan kirinya. Hahaha. Sekarang kecakapan pertempuranku mendapatkan upgrade lagi. Dengan api amukan yang mengamuk, aku bahkan bisa membunuh seniman bela diri spiritual Ocean Tier, apalagi sekadar Gusing Spring Tier. Namun, bagaimana cara mendekati mereka adalah masalah. Tidak ada yang akan cukup bodoh untuk membiarkan api aneh mendekati mereka. Namun, jika aku membiarkan api aneh melilit tinjuku, atau di sekitar bilah pedangku, maka ketika orang lain meremehkanku karena kecerobohan mereka sendiri, ada kemungkinan nyata aku akan bisa membunuh mereka tepat di tempat. Hehe, kalau begitu mari kita lihat siapa yang akan sangat disayangkan. Ling Han sekali lagi memandangi mayat itu. Karena beberapa gelombang kejut yang berasal dari menara hitam, semakin banyak anjing laut yang patah muncul di tulang, dan karakter emas tidak lagi dapat diidentifikasi, membuatnya merasa sangat menyesal. Itu adalah niat bela diri dari seorang prajurit yang kuat dari Shattering Void Tier. Lupakan, aku terlalu serakah, Ling Han berkata, penguntunganku kali ini sudah tak terlukiskan kolosal, dan apa gunanya niat bela diri dari seorang prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier bagiku sekarang? Aku bisa melayang dengan lancar sampai ke Heaven Tier di tempat pertama. Sekarang masalahnya adalah, bagaimana cara keluar dari sini? Chapter 134. Kembali. Ketika Ling Han melihat mayat itu, sebuah spekulasi muncul di hatinya. Bertahun-tahun yang lalu,
Jiang Yuefeng dan begitu banyak pejuang elit lainnya dari Heaven Tier bersekongkol melawan prajurit paling hebat dari Shattering Void Tier ini, dan hasil akhirnya adalah tidak ada pihak yang menang dan semua orang mati. Namun, prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier terlalu kuat. Bahkan setelah kematiannya, ia berhasil menciptakan zona terlarang yang tidak seorang pun bisa masuk. Setelah 10.000 tahun, bahkan niat bela diri dari seniman bela diri Shattering Void Tier akan melemah, dan dalam gempa bumi tiba-tiba yang mengungkapkan sungai bawah tanah, berbagai peralatan spiritual melayang di perairan sungai bawah tanah ini, dan akhirnya berhasil menggoda dia untuk tempat ini. Ling Han tidak tahu siapa pejuang tertinggi Shattering Void Tier ini ketika dia masih hidup, tapi dia sepenuhnya mempercayai muridnya. Karena Jiang Yuefeng ikut serta dalam pertempuran royal ini, maka prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier ini pasti telah melakukan kejahatan keji. Jika dia ingin meninggalkan tempat ini, itu sederhana. Karena sumber dari semua batasan di tempat ini adalah niat bela diri dari prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier ini, maka selama ia berhasil menghapus niat bela diri orang ini, maka segala sesuatu di tempat ini secara alami akan kembali ke bagaimana dulu. Bagi yang lain, menghapus niat bela diri dari seorang prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier benar-benar mustahil. Namun, untuk Ling Han, ini hanya akan sedikit usaha di pihaknya. Lagi pula, sumber niat bela diri adalah mayat kerangka ini, dan sekarang kerangka ini akan runtuh. Ia akan dapat mengubahnya sepenuhnya menjadi debu selama ia mengerahkan sedikit usaha. Dalam kondisi normal, Ling Han secara alami tidak akan melakukan sesuatu seperti menghancurkan jenazah orang lain, tetapi orang ini sangat mungkin seorang pria yang jahat melebihi penebusan. Ling Han tidak ragu sesaat dan memberikan satu tendangan. Kerangka yang sudah retak di banyak tempat di tempat pertama langsung runtuh, dan semua karakter emas yang diukir di atasnya berubah menjadi energi tak terlihat yang melonjak ke segala arah. Perubahan segera terlihat. Pada awalnya, Ling Han tidak dapat melihat apapun di luar bidang aura, tapi sekarang niat bela diri prajurit hancur tingkat void benar-benar hilang. Bidang aura juga menghilang tanpa jejak. Dengan demikian, pandangannya tidak lagi terhambat dengan cara apapun. Ling Han, Liu Yutong dan Li Xichan berteriak kaget pada saat yang sama. Mata Ling Han melihat sekeliling, namun menemukan bahwa hanya mereka berdua yang ada di sana, tidak ada tanda-tanda yang lain. Dia tertegun pada awalnya, tetapi kemudian dengan cepat mengerti obat surgawi telah habis sebelumnya, dan karenanya pasti telah menarik banyak orang untuk mengejarnya. Jadi, secara alami tidak ada orang lain di sini. Aku sudah membuatmu menunggu. Dia mengangguk pada kedua gadis itu. Kedua gadis itu memberikan senyum cadangan sebagai tanggapan. Sebenarnya, mereka berdua sangat khawatir tentang dia sebelumnya. Tetapi mereka tidak memiliki kulit tebal untuk secara terbuka menunjukkan kecemasan mereka. Ayo pergi. Mereka bertiga kembali ke jalan mereka datang. Namun mereka hanya berjalan sebentar sebelum merasakan aura yang sangat kuat menekan mereka. Li Zhangye dan monster-monster tua lainnya telah muncul. Sisa-sisa prajurit terakhir dari Shattering Void Tier telah dihancurkan, jadi cahaya dewa juga telah menghilang. Tidak ada yang tersisa untuk menyangkal masuknya monster tua ini. Monster-monster tua ini dengan cepat melewati mereka, tidak peduli seberapa tinggi mereka memikirkan Ling Han. Mereka tidak akan pernah berpikir bahwa hilangnya cahaya dewa ada hubungannya dengan pemuda ini. Mereka semua memusatkan perhatian pada batang obat yang saleh itu, dan tentu saja tidak akan punya waktu untuk buang-buang waktu dengan obrolan dengan Ling Han. Siu, 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 sosok mereka melonjak dan segera sangat jauh. Obat yang saleh. Mereka tidak punya harapan untuk mendapatkannya. Atau begitulah pikir Ling Han, obat saleh itu adalah tingkat 10, dan meskipun itu tidak terlalu kuat dengan sendirinya, kecepatan di mana ia bisa melarikan diri sangat luar biasa. Bahkan jika dia masih memiliki tingkat kultivasi kehidupan terakhirnya, dia harus mengeluarkan banyak upaya untuk menangkapnya. Alasan mengapa dia bisa berhasil menangkapnya sekarang adalah karena masih ada medan aura prajurit pamungkas dari Shattering Void Tier menekannya, memperlambatnya. Selain itu, tangkai obat saleh itu juga ceroboh,
dan tidak menyangka akan ada orang yang mungkin bisa memasuki bidang aura. Tidak ada lagi nilai yang tersisa di tempat ini, jadi Ling Han memilih untuk pergi tanpa ragu-ragu. Namun, masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab di hatinya. Mengapa tiba-tiba muncul seorang pejuang tertinggi dari Shattering Void Tier 10.000 tahun yang lalu? Mengapa begitu banyak elit surga tier tiba-tiba muncul? Dan kejahatan apa yang tidak termaafkan yang dilakukan oleh seniman bela diri Shattering Void Tier ini yang menyebabkan dia dikeroyok oleh begitu banyak seniman bela diri Heaven Tier, yang akhirnya menyebabkan kematian bersama mereka? Tidak peduli seberapa keras dia berpikir, dia tidak dapat menemukan jawaban untuk semua pertanyaan ini. Mungkin, ini akan tetap menjadi misteri yang tidak terjawab selamanya. Ling Han kembali tenang, kali ini, dia berhasil mendapatkan 3 harta cincin spasial, 3 akar obat yang saleh, dan api aneh. Cincin spasial baik-baik saja, tetapi 2 harta yang terakhir adalah barang yang bahkan dia di kehidupan terakhir akan sangat mengidamkan. Hadiah yang sangat besar. Dalam perjalanan keluar, mereka secara alami melihat banyak orang lain mencari-cari obat yang saleh. Ling Han tidak berhenti kapan saja. Tentu saja, dia memutuskan untuk kembali begitu mereka keluar dari sungai bawah tanah. Siu, mereka bertiga baru saja melangkah ke tepi sungai, dan mereka segera melihat bahwa batang obat saleh berlari melewati mereka. Itu melewati mereka dengan cepat dan langsung menghilang ke kejauhan. Siu, Siu, Siu. Li Zhangye dan monster tua lainnya segera muncul. Panas pada tumitnya, mereka semua tampak sangat marah. Jelas, mereka telah dipermainkan oleh batang obat yang saleh itu. Ling Han tidak bisa menahan senyum. Sekarang setelah cahaya dewa di tempat ini menghilang, tangkai obat-obatan saleh telah kehilangan perlindungan alami ini. Jadi tentu saja tidak akan tinggal di tempat ini lagi. Kemungkinan besar, itu tidak akan pernah kembali ke sini lagi. Namun, tebakannya adalah bahwa tangkai obat yang saleh ini tidak akan meninggalkan negara hujan juga. Ketika dia sekali lagi mencapai Heaven Tier, dia bisa kembali ke sini untuk melihat-lihat. Siapa tahu, dia mungkin bisa mendapatkan tangkai obat saleh ini. Setelah cahaya dewa menghilang, peralatan spiritual tingkat 9 semua meninggalkan ruang bawah tanah pada tingkat yang lebih cepat. Tidak ada cara untuk mendapatkan mereka yang masih mempertahankan semangat mereka. Dan tidak ada banyak nilai dalam mendapatkan mereka yang tidak memiliki semangat. Ling Han tidak ingin terus tinggal di sini. Jadi setelah meminta pendapat kedua gadis itu, mereka bertiga kembali ke kota kekaisaran bersama-sama. Ketika Wu Songlin melihat bahwa Ling Han telah kembali begitu cepat, dia tidak bisa menahan perasaan sangat terkejut. Tetapi, pada saat yang sama, dia juga menghela nafas lega karena bagi seorang lelaki tua seperti dia, merawat kedua gadis kecil itu memang tugas yang memusingkan kepala. Hu Niu terlalu liar, jadi dia tidak bisa menyerahkannya. Lebih untuk diurus oleh pelayan. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah baginya untuk merawatnya, dan mengasuhnya selama beberapa hari saja sudah cukup siksaan untuk membuatnya kehilangan beberapa pon berat badan. Ling, ketika Hu Niu melihat Ling Han, dia langsung menerkamnya dan menggantung diri dari bahu Ling Han. Wajah kecilnya menyeringai gembira. Ling Han tidak bisa menahan tawa. Sangat jarang mendengar gadis kecil ini tidak mengatakan, daging, sepertinya dia memang merindukannya. Namun, dia hampir tidak menyelesaikan pemikiran ini sebelum mendengar Hu Niu berseru, daging. Daging, daging. Baik, karakter rakus yang dalam sulit diubah. Ayo makan daging, dia mengambil Hu Niu, sementara tangannya yang lain memegang Ling Zixuan, dan pergi dengan 2 gadis kecil di belakangnya. Liu Yutong secara alami mengikutinya, tetapi Li Xichan tidak bisa begitu disengaja. Dia hanya bisa dengan enggan tinggal di belakang untuk membantu Wu Songlin karena Wu Songlin baru-baru ini mencapai tingkat pemahaman baru dan bermaksud untuk menyusun sejenis pil alkimia tingkat tinggi kelas hitam. Jika semuanya berjalan lancar, dia akan mencoba untuk membuat pil alkimia tingkat bumi. Bahan-bahan yang diperlukan untuk ramuan pil alkimia Earth Grade terlalu mahal. Setiap kali tungku meledak, itu berarti pemborosan sumber daya yang sangat besar. Bahkan orang berpangkat tinggi seperti Wu Songlin tidak berani memulai proses ramuan dengan mudah.
dia perlu memiliki tingkat kepercayaan tertentu bahwa tungku tidak akan meledak. Ini juga salah satu alasan mengapa tidak ada alkemis kelas bumi di negara hujan, karena tidak ada cukup kesempatan untuk mencoba meramu pil alkimia kelas bumi. Bagaimana mungkin ada orang yang berhasil menjadi alkemis kelas bumi? Tentu saja, ini juga terkait dengan lingkungan di negara hujan, di mana bahan-bahan earth grade luar biasa mahal. Namun, di tempat yang lebih besar, meskipun bahan-bahan grade bumi masih sangat berharga, nilainya tidak sampai batas di negara hujan. Bahan-bahan kelas surga adalah bahan yang benar-benar tak ternilai di sana. Ling Han membawa Hun Yu sementara Liu Yutong memegang tangan Ling Zixuan. Mereka berempat pergi dan bersenang-senang di restoran. Itu semua ada di tab Pangeran Kekaisaran Ketiga. Jadi uang bukan masalah. Setelah mereka kenyang, Liu Yutong dan Ling Zixuan pergi. Mereka memiliki akomodasi sendiri. Selain itu, Ling Zixuan juga perlu berkultivasi. Jadi bagaimana dia bisa terus menempel pada Ling Han? Setelah Ling Han kembali ke halamannya sendiri, dia mengambil akar obat yang saleh dan bersiap untuk memperbaikinya. Chapter 135. Membersihkan kotoran dengan menyeluruh. Dia agak enggan berpisah dengan itu. Ling Han tidak segera memperbaikinya. Jenis obat yang saleh ini memiliki kemampuan menyelamatkan nyawa dari daging yang tumbuh di tulang dan menghidupkan kembali orang mati. Baginya hanya memperbaikinya seperti ini, dia benar-benar merasa agak ragu untuk bergerak. Namun, ini hanya keraguan sesaat. Dia sudah mempelajari Body of Dead Tree, dan dengan demikian telah mengondensasi setetes cairan benar yang tidak dapat dihancurkan. Ini memiliki efek luar biasa menyelamatkan hidupnya. Meskipun pengaruhnya sedikit lebih lemah jika dibandingkan dengan obat yang saleh, obat ini memiliki keuntungan untuk dapat dipadatkan kembali setelah digunakan. Selain itu, selama dia berhasil mempelajari tubuh tebing batu dari gulir surga tak terkalahkan, dia akan mampu mengembun 2 tetes cairan-cairan benar yang tidak dapat dihancurkan. Tidak akan ada lagi obat saleh setelah dimakan, sedangkan true fluid yang tidak bisa dihancurkan dapat terus-menerus terkondensasi. Jelas yang mana yang lebih menguntungkan. Selain itu, obat surgawi dapat memberikan tubuh fisiknya peningkatan yang lengkap, memperkuat intinya dan meningkatkan origin power-nya. Ini semua adalah manfaat yang solid baginya. Ling Han tidak kekurangan pemahaman tentang kultivasi. Yang tidak dia miliki adalah waktu, dan pengobatan yang saleh dapat mengimbangi kurangnya waktu dengan sangat baik. Dalam kehidupan ini, keberuntungan ada di pihakku. Ling Han melemparkan akar obat yang saleh ke dalam mulutnya. 1 gigitan, dan dia bisa merasakan aroma kuat menyebar di mulutnya, dan ada perasaan ringan, lapang di sekujur tubuhnya, seolah dia akan terbang kapan saja. Menyegarkan, dia terus mengedarkan gulir surga tak terkalahkan sambil mengarahkan efek obat untuk menyebar ke setiap bagian tubuhnya. Perubahan segera terlihat. Dia bisa dengan jelas merasakan sel-selnya menguat, tulangnya menjadi lebih kuat, dan darah yang mengalir di nadinya menjadi lebih energi, seolah-olah ada pejuang ulung yang membersihkan semua kotoran yang terkumpul di tubuhnya. Segera, lapisan hitam kotoran muncul di tubuhnya. Lapisan hitam ini terdiri dari kotoran yang terkumpul di dalam tubuhnya yang, dengan efek obat yang saleh, sekarang dipaksa keluar dari tubuhnya. Jangan meremehkan ini. Ketika seorang seniman bela diri berkultivasi, itu adalah proses meningkatkan tubuh fisik seseorang. Ketika dia mencapai flower blossom tier, akan ada perubahan dalam sifat tubuhnya, membuang tubuh fana dan berevolusi menjadi tingkat keberadaan yang lebih tinggi, sama seperti batu yang, dengan penggilingan dan pemurnian yang kontinu, perlahan menjadi sepotong batu giok yang indah. Menghilangkan kotoran di tubuh seseorang sama dengan memperbaiki diri sendiri, dan mempercepat proses berubah menjadi batu giok. Perubahan ini sangat kecil, tetapi efeknya sangat jelas. Ling Han bisa langsung merasakan ki spiritual memasuki tubuhnya jelas beredar lebih cepat dari sebelumnya. Itu wajar, karena kotoran di nadinya telah berkurang, ki spiritual bisa mengalir ke seluruh tubuhnya dengan kecepatan yang lebih cepat, dan itu bukan satu-satunya manfaat. Sekarang sirkulasi ki spiritual menjadi lebih cepat,
ketika dia mulai mengedarkan origin power di masa depan, itu juga akan menjadi proses yang lebih cepat dari sebelumnya. Apa artinya itu jelas? Kekuatan origin yang lebih cepat sedang diedarkan, semakin besar kekuatan destruktif di balik pukulannya. Ini adalah peningkatan yang solid. Kehidupan dan vitalitasnya terus-menerus menjadi lebih kuat, dan ada juga tingkat peningkatan tertentu ke indera surgawinya, membuatnya mengalami perasaan memiliki kepala yang jernih. Ketika dia merenung, pikirannya terbentuk pada kecepatan yang lebih cepat dan lebih jernih dari sebelumnya. Menggembirakan, menggembirakan, menggembirakan. Setelah sekitar setengah hari, ia benar-benar memperbaiki akar obat yang saleh. Sayang sekali bahwa hampir tidak ada peningkatan pada tingkat kultivasi saya. Ling Han menghela nafas, tapi itu baik-baik saja. Sebelumnya, dia telah mengambil keuntungan dari kesempatan itu dan menggelapkan sumber daya yang disediakan oleh keluarga kekaisaran negara hujan. Serta 8 klan besar untuk mengumpulkan sejumlah besar pil alkimia yang dapat membantunya meningkatkan tingkat budidaya, sehingga dia tidak hilang keluar. Dia mengambil akar kedua dari obat saleh, menelannya, dan melanjutkan proses pemurnian. Hong lama sekali, kali ini, dia bisa merasakan suara gemuruh di dalam tubuhnya, karena setiap tulang mengerang dan menabrak satu sama lain. Kali ini, efek obatnya bahkan sudah semakin dalam, dan itu perubahan besar di dalam tulang-tulang tubuhnya. Ini tidak begitu menggembirakan. Di sisi lain, penataan ulang tulangnya merupakan proses yang menyakitkan. Seolah seluruh tubuhnya hancur untuk dibangun kembali. Rasa sakit menyebabkan dia mengisap giginya, dan keringat mengalir deras seperti hujan dari tubuhnya. Dia melepaskan serangkaian erangan rendah. Peng, 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 dengan sangat cepat, ada gedoran di pintu. Hun Yu yang telah mendengar erangan kesakitannya dan dengan demikian datang untuk memeriksanya. "Saya baik-baik saja," Ling Han berkata dengan gigi terkatup. Peng. Tapi jelas sama sekali tidak ada gunanya mengatakan ini kepada Hun Yu. Sifat kasar dari gadis kecil itu telah diaktifkan ketika dia menabrak. Setelah berguling-guling di tanah sekali, dia menatap Ling Han dengan sederhana. Ketika dia melihat bahwa dia masih bisa duduk dalam posisi bersila, meskipun dia banyak berkeringat, dia segera menyeringai. Gadis kecil yang tak berperasaan. Ling Han tidak punya waktu untuk mengganggunya saat ini. The Heaven Invincible Scroll terus beredar dan tubuhnya masih menyerap efek obat untuk membentuk kembali tulang-tulang di tubuhnya. Penderitaan melonjak terus-menerus seperti air samudera, menabraknya begitu keras sehingga dia merasa seperti bisa pingsan kapan saja. Tetapi jika dia benar-benar kehilangan kesadaran, dia tidak akan bisa lagi mengedarkan gulir surga tak terkalahkan. Jadi efek obat hanya bisa beredar di seluruh tubuhnya secara naluriah dan tanpa bimbingan sadar darinya. Dalam hal ini, efeknya secara alami akan jauh lebih lemah. Yang paling penting, dia ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk memaksa tubuhnya sampai ke tubuh tebing batu. Itu berarti dia perlu mengedarkan gulir surga tak terkalahkan dan menyerap efek obat berdasarkan seni rahasia dalam gulir surga. "Aku akan menanggungnya, bertahanlah, bertahanlah, bertahanlah." Ling Han mengertakkan gigi, vena muncul di kepala dan lehernya. Segera muncul genangan air di tempat dia duduk, dan sepertinya dia baru saja dikeluarkan dari air karena kedua matanya tampak agak kosong. Dia juga makan obat saleh kali ini, namun mengapa ada perbedaan antara yang pertama dan kedua? Ling Han membiarkan pikirannya menjadi liar untuk mengalihkan perhatiannya dari penderitaan yang dia alami. Dia memikirkan ayahnya yang masih di Grey Cloud Town. Dia juga memikirkan Liu Yutong dan Li Xichan. Dia bahkan memikirkan tentang kehidupan terakhirnya. Dia tidak tahu berapa banyak waktu telah berlalu, tetapi perasaan kesakitan yang kuat akhirnya mulai melemah, akhirnya benar-benar menghilang. Ling Han menghela napas panjang lega. Baru saja, dia bahkan memiliki pemikiran untuk menyerah, tetapi untungnya, dia telah bertahan. Dia menatap tubuhnya. Kotoran juga telah diusir kali ini. Tetapi mereka tidak dalam warna hitam, melainkan putih. Ini adalah kotoran dari tulangnya. Benar-benar membersihkan kotoran di tubuh. Itu memang sesuai dengan namanya. Bagian pertama dari obat saleh meningkatkan tubuh dan dagingnya, dan bagian kedua memperhalus tulangnya,
Lalu bagaimana dengan bagian ketiga? Ling Han menghembuskan napas dan mengambil bagian ketiga dari obat yang saleh. Baunya enak, baunya enak. Hu Niu segera menerkam, matanya tertuju pada obat saleh. Air liur hampir menetes keluar dari mulutnya. Gadis kecil, kamu belum mulai berkultivasi, jadi akan terlalu boros bagimu untuk memakan ini. Apalagi efek obatnya terlalu kuat, dan kamu akan sembelit, kata Ling Han sambil tertawa. Makan. Hu Niu meraih lengan Ling Han dan menariknya berulang kali, bertingkah seperti anak manja. Tidak, Ling Han menggelengkan kepalanya dengan kuat. Tidak ada gunanya bertindak menyedihkan. Hu Niu mengulurkan kepala kecilnya, dan memberikan perjuangan yang kuat, bertujuan menggigit obat yang saleh. Dia telah berjuang terlalu keras, dan Ling Han benar-benar kehilangan cengkeramannya pada saat kecerobohannya, mulutnya telah menggigit obat yang saleh. Oh tidak, jika digigit pelahap ini, maka tidak akan ada sisa yang tertinggal. Memang, dia langsung merasakan lidah kecil menjilati tangannya, itu Hu Niu yang masih belum cukup dan menggerogoti tangannya seperti kaki ayam. Anak yang hilang ini. Ling Han menghela nafas, itu adalah pengobatan yang saleh, dan dia hanya memperoleh 3 bagian saja. Namun 1 bagian sebenarnya terbuang sia-sia untuk gadis kecil ini. Sisi Hu Niu berbalik dan memberinya seringai lebar. Ketika Ling Han melihat ini, dia tidak bisa marah bahkan jika dia mau. Siapa yang memintanya untuk menangis begitu mengerikan barusan dan mengingatkan gadis kecil ini? Ketika sampai di situ, gadis kecil itu masuk karena dia khawatir tentang dia. Lupakan, mudah-mudahan kamu bisa menahan efek obat yang begitu kuat. Ling Han menghela nafas dan menggendong gadis kecil itu. Dia sangat membutuhkan mandi, ada kotoran yang menutupi seluruh tubuhnya sedemikian rupa sehingga dia merasa mengerikan hanya dengan menciumnya. Setelah mandi, Ling Han melihat ke dalam tubuhnya, dan mengungkapkan senyum puas ketika dia melihat hasilnya. Tubuhnya telah memperoleh peningkatan besar kali ini. Meskipun dia belum mencapai tingkat tubuh tebing batu, tulangnya telah menjadi sekuat baja, dan kulitnya juga menjadi lebih keras. Seharusnya tidak terlalu jauh sebelum dia mencapai tubuh tebing batu. Yang paling penting, ada peningkatan besar dalam kehidupan dan vitalitasnya. Dia hanya merasa penuh energi, dan jadi apapun yang dia lakukan, dia merasa penuh antusiasme. Keesokan paginya, Ling Han samar-samar merasa ada sesuatu yang salah. Ketika dia memikirkan berbagai hal, dia akhirnya menyadari sesuatu. Hu Niu belum bangun. Biasanya, pada saat ini, gadis kecil itu sudah bangun, berpegangan padanya dan berteriak, "Daging, daging, daging." Chapter 136. Telur. Pelahap sebenarnya lupa makan itu setara dengan kemungkinan matahari terbit dari barat. Pikiran pertama Ling Han adalah bahwa pasti ada sesuatu yang aneh dengan gadis kecil itu. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Dia baru saja makan sebagian dari obat yang saleh kemarin, dan berdasarkan tingkat kultivasinya yang saat ini hanya tingkat penyulingan tubuh, obat jenis bergizi seperti itu pasti terlalu kuat untuknya. Ling Han pergi ke kamar gadis kecil itu. Awalnya, dia tidur di samping Ling Han. Tetapi menurut Liu Yutong, bahkan jika Hu Niu masih sangat kecil, dia masih seorang gadis, jadi dia telah membersihkan kamar untuknya. Ketika dia memasuki ruangan dan matanya menyapu itu, dia langsung mendapat kejutan. Karena sama sekali tidak ada tanda-tanda gadis kecil itu. Alih-alih seorang gadis kecil, ada telur di tempat tidur. Betul, itu adalah telur, dan itu juga sangat besar. Itu cukup lebar untuk pas di lengan pria, dan sekitar setinggi setengah tinggi rata-rata pria. Telur itu seputih salju, tetapi ada beberapa pola emas yang menutupi seluruh telur. Ling Han kaget dengan shock. Bahkan jika gadis kecil itu mengalami transformasi total dan menjadi peri muda yang cantik, dia akan dapat menerima kenyataan setelah mengalami sedikit kejutan. Tetapi manusia yang hidup benar-benar berubah menjadi telur, apa artinya ini? Dia tidak memiliki keraguan bahwa Hu Niu saat ini berada di dalam telur besar ini,
karena tidak ada gangguan pada pembatasan yang dia buat. Jelas, tidak ada yang masuk atau meninggalkan daerah itu. Asal-usul Hunniu ternyata sangat aneh. Dia dapat meningkatkan tingkat kultivasinya dengan mengonsumsi makanan dalam jumlah besar, yang merupakan hal yang sangat mengejutkan. Jadi, meskipun efek dari obat yang saleh sangat kuat, bukan tidak mungkin bagi gadis kecil untuk memperbaikinya, dan ini juga mengapa Ling Han tidak terlalu khawatir sehari sebelumnya. Tetapi seekor ayam betina menjadi bebek, dan seorang gadis kecil menjadi sebutir telur, ini sangat aneh. Ling Han mendekati telur itu, dia mulai mengamatinya, tetapi tidak bisa menemukan petunjuk apapun dari pengamatannya. Dia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas telur. Dia menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Telur itu memancarkan panas yang tinggi, seolah-olah akan terbakar kapan saja. Itu memang sangat mungkin. Dia mengambil telur dan meletakkannya di lantai untuk menghindari seluruh halaman berubah menjadi abu jika mulai terbakar. Dari mana gadis kecil ini sebenarnya berasal? Ling Han semakin penasaran. Dalam kehidupan terakhirnya, dia telah berdiri di puncak seni bela diri dan telah berkelana ke sejumlah situs bersejarah kuno, serta memiliki pemahaman yang cukup tentang berbagai ras dengan konstitusi khusus. Namun, dia belum pernah mendengar ras apapun yang dapat meningkatkan tingkat budidaya mereka hanya dengan mengonsumsi makanan, dan bahkan bisa berubah menjadi telur. Dia juga tidak berani membuka telur untuk memeriksa Hunniu. Meskipun dia belum pernah melihat hal seperti itu, tetapi dia bisa merujuk pada burung dan tahu bahwa anak ayam harus membuka telurnya sendiri. Jika dia memecahkan telur itu, maka itu pasti akan menjadi langkah yang tidak sabar, dan hanya akan membahayakan Hunniu. Dia baru saja dilahirkan kembali belum lama ini, namun dia benar-benar telah menemukan begitu banyak peristiwa aneh. Syukurlah, dia memiliki jantung yang sehat, atau dia akan mengalami serangan jantung dari serangkaian begitu banyak kejutan. Lupakan, dari kelihatannya, itu cukup damai, jadi gadis kecil itu akan baik-baik saja. Lalu, aku akan membiarkannya melanjutkan menginkubasi. Ketika dia mengatakan kata inkubasi, dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan ekspresi aneh di wajahnya. Setiap pagi setelah bangun, dia akan pergi mencari Mo Gao untuk diskusi tentang seni pedang. Ini sudah menjadi kebiasaannya sehari-hari, karena dia telah pergi beberapa hari terakhir. Dia tidak bisa bergabung dengan Mo Gao untuk diskusi, tetapi sekarang setelah dia kembali, dia secara alami pergi ke halaman Mo Gao. Keduanya membahas seni pedang sambil secara bersamaan memverifikasi sudut pandang satu sama lain, sehingga mereka berdua membaik secara drastis. Dalam waktu kurang dari 3 hari, aku seharusnya bisa menerobos. Besok, aku akan memasuki pengasingan, Mo Gao mengumumkan tiba-tiba. Pada mulanya Ling Han tertegun, lalu dia mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah Mo Gao dan berkata, "Selamat untukmu, Guru Mo." Maniak pedang ini jenius di tempat pertama, namun, dia telah menetapkan targetnya terlalu tinggi, menempatkan tujuannya langsung di jantung pedang dan dengan demikian menyebabkan kultivasinya mandek selama 10 tahun plus ini. Dengan kata lain, setiap orang lain hanya membutuhkan 10 tanda untuk naik 1 tingkat. Tapi Mo Gao ingin mendapatkan 1000 nilai dan langsung naik 100 tingkat. Akibatnya, ia secara alami terjebak di mana ia memulai. Namun, setelah banyak diskusi dengan Ling Han, pintu besar seni pedang yang hanya membuka sepotong ke Mo Gao sekarang benar-benar terbuka lebar, dan dia tiba-tiba mencapai peningkatan drastis. Seperti kata pepatah, persiapan yang baik adalah kunci kesuksesan. Dengan demikian, dia telah mencapai pemahaman yang dia butuhkan untuk menerobos dalam periode waktu yang singkat ini. Ling Han tidak merasa ada yang aneh tentang ini, jika dibandingkan dengan kesulitan membentuk Sword Heart. Menerobos ke gusing Spring Tier adalah sepotong kue. Si gila pedang ini akhirnya menemukan jalannya, dan setidaknya sebelum spiritual infantier, dia tidak akan menemui hambatan dalam kultivasinya. Dia benar-benar bisa bergantung pada pemahamannya tentang konsep jantung pedang, dan memiliki prospek yang tak terbatas di depannya. Ling Han juga senang untuknya. Dia diam-diam memutuskan bahwa setelah guru ini telah mencapai tier pedestal tier, dia akan mengajarinya teknik kultivasi. Karena semua teknik budidaya di negara hujan paling banyak hanya tingkat 5,
tidak ada cara untuk mengintip ke dalam misteri tingkat bunga mekar. Kalau tidak, akan ada setidaknya muncul 1 atau 2 jenius di 8 klan besar yang berhasil menembus ke tingkat bunga blossom setelah bertahun-tahun, kan? Dia tidak tahu apa yang ditemui pertemuan Kiklen yang memungkinkan mereka untuk memiliki prajurit yang kuat dari tingkat bunga mekar yang mengamankan tempat mereka sebagai penguasa negara ini. Mungkinkah itu kekuatan bangsa? Ling Han belum pernah menjadi kaisar sebelumnya, jadi dia tidak terlalu akrab dengan konsep itu. Tetapi ketika dia ingat bahwa di 9 negara di Desolate Utara, hanya klan kekaisaran yang memiliki prajurit yang kuat dari Flower Blossom Tier untuk mengawasi sesuatu, maka itu harus dikaitkan dengan menjadi penguasa suatu bangsa. Sebelum ini, Ling Han hanya tahu bahwa merah asteris sang kekuatan bangsa dapat meningkatkan kecakapan pertempuran seseorang, seperti Qi Yongye. Dia hanya putra seorang raja, dan dengan demikian hanya bisa kekuatan satu kota. Tetapi teknik Vis anak langitnya masih sangat kuat. Jika penguasa suatu negara menggunakan teknik tinju anak langit untuk kekuatan seluruh bangsa, maka itu pasti akan jauh lebih kuat. Tapi bisakah kekuatan bangsa juga meningkatkan tingkat kultivasi seseorang, memungkinkan seseorang untuk menembus Flower Blossom Tier, dan menyelesaikan langkah melepaskan tubuh fana seseorang? Ling Han menggelengkan kepalanya. Apapun itu, dia tidak perlu khawatir tentang teknik kultivasi. Setelah meninggalkan tempat Mogao, sudah sekitar tengah hari. Ling Han tidak ingin memasak ketika itu hanya dia, jadi dia keluar dari akademi dan mengunjungi restoran untuk makan. Dia sudah lama tidak berada di kota kekaisaran, jadi dia akan memilih restoran yang berbeda setiap kali dia makan untuk mencoba restoran mana yang memiliki makanan terbaik. Namun, sepertinya dia adalah magnet alami untuk masalah. Dia baru saja selesai menempatkan pesanannya dan sedang menunggu untuk dilayani ketika dia melihat sekelompok 4 datang ke atas. Saat itu waktu makan, dan restoran ini jelas sangat populer, karena tidak ada kursi kosong yang terlihat. Dengan demikian, rombongan berempat berdiri di ujung tangga, mengarahkan pandangan mereka ke seluruh tempat, tampaknya mencari meja kosong. Seorang pelayan mendekati mereka dan sepertinya menjelaskan sesuatu kepada mereka. Namun setelah beberapa saat, dia berjalan ke Ling Han dan berkata, "Pelanggan yang terhormat, bisakah Anda menyerahkan meja Anda?" Ling Han mengerutkan kening dan bertanya, "Mengapa saya harus menyerahkan meja saya?" Pelanggan yang terhormat, apakah kamu tidak tahu mereka berempat? Itu Tuan Muda Kong dan teman-temannya. Mereka tidak boleh diremehkan. Aku meminta ini untuk kebaikanmu sendiri." Pelayan memandang Ling Han dengan ekspresi terkejut. Sepertinya dia sangat terkejut bahwa Ling Han tidak tahu Tuan Muda Kong ini. "Tidak, dan aku tidak ingin tahu." Ling Han menggelengkan kepalanya. "Sajikan piring dengan cepat. Mungkin setelah saya makan sekitar 1 jam, saya akan pergi, dan pada saat itu akan ada tempat kosong." Sekitar 1 jam. Pelayan itu tersenyum pahit. Jika dia benar-benar harus menunggu sekitar 1 jam, maka Tuan Muda Kong itu mungkin akan menghancurkan restoran mereka. Namun, first come first serve. Itu aturan paling dasar. Jika restoran bahkan tidak bisa menjamin ini, lalu siapa yang ingin datang ke sini untuk makan di masa depan? Dia hanya bisa memaksakan dirinya untuk berbicara dengan Tuan Muda Kong. Setelah beberapa saat, Tuan Muda Kong dan teman-temannya mendekati Ling Han. "Dasar bodoh, ambil 100 koin perak ini dan tersesat," perintah Yong Master Kong, ekspresi menghina di wajahnya. Chapter 137. Ba asteris ngan. Uang kertas dilemparkan ke atas meja. Itu memang uang kertas yang bernilai 100 koin perak. Ling Han tersenyum tipis. Karena ada seseorang yang dengan sengaja memberinya uang, maka dia tentu saja tidak akan menolak. Dia berkata, "Pelayan, apakah Anda mendengar itu? Seseorang sedang mentraktir saya makan, jadi mengapa Anda tidak segera menyajikan anggur dan hidangan lezat?" Sialan, Tuan Muda Kong sangat marah.
Bocah ini menerima uangnya dan masih belum tersesat. Dia meletakkan tangan kanannya di atas meja dan mengancam, "Bodoh, jika kamu tidak ingin dipukuli, kamu akan lebih cepat tersesat." Di kota kekaisaran, di tempat umum, bahkan tuan muda yang hilang seperti dia tidak akan berani mengancam kehidupan orang lain secara terbuka. Ling Han menoleh untuk melihat ke kiri, lalu berbalik untuk melihat ke kanan, dan bertanya, "Di mana gonggongan ini berasal?" "Wang, wang, wang," suara yang menjengkelkan. "Puci," suara terdengar. Seseorang tidak bisa menahan tawa mereka saat ini. Tawa itu adalah suara yang tajam, memiliki perasaan menawan yang tidak dapat dijelaskan dengan kata-kata belaka, dan langsung menyebabkan cukup banyak orang berbalik untuk melihat sumber dari tawa itu. Orang yang tertawa adalah seorang wanita muda yang sangat cantik, berusia sekitar 23 atau 24 tahun. Rambut hitamnya menjuntai di bahunya seperti air terjun, dan wajahnya tampak jelas seolah-olah dibentuk oleh pisau. Wanita ini memiliki sikap yang sangat unik. Karena dia duduk, tidak ada cara untuk melihat seberapa indah bentuk tubuhnya. Tetapi ketika seseorang melihatnya cukup besar untuk menghalangi matanya untuk terus bergerak turun ke seluruh tubuhnya, orang harus tahu seberapa mengesankan sosoknya menjadi. Tiba-tiba, semua orang terpana dengan kecantikannya. Apa yang lebih aneh adalah bahwa kecantikan yang begitu luar biasa telah duduk di sini begitu lama, namun mereka hanya menyadarinya sekarang. Tetapi mereka dengan cepat menyadari alasan mengapa ada sepotong muslin cahaya di atas meja kecantikan ini. Kemungkinan besar, ketika dia masuk, wajahnya terselubung. Hanya ketika dia mulai makan barulah dia melepaskan kerudungnya, jadi dia tidak menarik banyak perhatian. Apalagi kecantikan ini jelas bukan orang biasa. Ada 3 pria besar dan kokoh berpakaian serba hitam yang duduk bersamanya di meja yang sama. Mereka tidak memiliki ekspresi khusus di wajah mereka, tetapi jelas mereka adalah pengawalnya, karena hanya kecantikan yang memegang sumpit, sementara 3 lainnya duduk dengan sangat waspada. Alasan mengapa mereka tidak berdiri di belakang kecantikan itu jelas bukan untuk menarik perhatian yang tidak perlu. Namun, ekspresi dingin dan pakaian seragam mereka sudah cukup untuk menarik perhatian. Tuan Muda Kong juga menatap keindahan itu, dan mau tak mau mengungkapkan ekspresi mesum. Dia bertanya kepada si cantik, "Si cantik, siapa namamu?" Si cantik tidak menjawab, tetapi salah satu pria berpakaian hitam melambaikan tangan pada Tuan Muda Kong, seolah dia mengusir seekor lalat. Tuan Muda Kong merasa seperti akan menjadi gila. Baru saja, seorang pemuda benar-benar berani mengabaikannya, dan sekarang orang lain melambaikan tangannya padanya untuk mengusirnya. Apa yang sedang terjadi di sini? Mungkinkah setelah 1 malam, kota kekaisaran bukan lagi kota kekaisaran yang dia kenal? "Beraninya kamu menjadi begitu kurang ajar terhadap Tuan Muda Kong." Salah satu teman Tuan Muda Kong melangkah keluar dan berteriak keras pada pria berkulit hitam itu. Tidak ada perubahan ekspresi di wajah pria itu. Dia hanya mengeluarkan plakat emas dari jubahnya, dan sekali lagi membuat gerakan mengusir. Apapun plakat itu, tidak ada gunanya, Tuan Muda kita Kong." "Pa." Teman itu baru saja hendak membual tentang Tuan Muda Kong namun tidak pernah berpikir bahwa dia akan tiba-tiba mendapat tamparan yang keras. Dia memandang Tuan Muda Kong dengan tak percaya, karena orang yang menamparnya adalah Tuan Muda Kong. "Jika kamu ingin mati, jangan seret aku bersamamu." Tuan Muda Kong mengutuknya dengan marah, dan kemudian menoleh ke pria berkulit hitam. Ekspresinya langsung menjadi sangat hormat, dan berkata, "Tuan ini, tolong maafkan Kong Wen Hui ini karena kebutaannya." Semua orang di restoran tercengang. Apakah Tuan Muda Kong ini disihir atau sesuatu seperti itu? Dia pertama kali menamparkan bawahannya sendiri, dan sekarang mengambil inisiatif untuk meminta maaf. Hanya ada satu kemungkinan saat itu kelompok lain memiliki latar belakang yang jauh lebih besar daripada klan Kong, sehingga bahkan Tuan Muda klan Kong hanya bisa menundukkan kepalanya dengan rendah hati di depan mereka. Pria berpakaian hitam masih tidak berbicara, dan hanya melambaikan tangannya untuk ketiga kalinya. Kali ini, Tuan Muda Kong tidak berani tidak menurut. Dia pergi dengan ekornya di antara kedua kakinya, dan bahkan tidak mengambil kembali uang kertas yang bernilai 100 koin perak. Dia sudah takut keluar dari akalnya.
Semua orang tidak bisa tidak melihat plak itu, identitas macam apa yang dilambangkan oleh plakat itu bahwa bahkan Tuan Muda Kong takut karenanya. "Ah, aku ingat sekarang," salah satu pelanggan berseru kaget, tapi dia segera menggunakan tangannya untuk menutupi mulutnya, ekspresi ketakutan muncul di wajahnya. "Hei, hei, hei, katakan saja dengan pelan, apa yang diwakili oleh plakat itu? Benar, beritahu kami." Pria yang berteriak tadi memandang ke arah mereka. Tetapi ketika dia melihat bahwa tidak ada reaksi yang terlihat dari ketiga pria berkulit hitam, seolah-olah mereka tidak peduli, dia berkata dengan berani, "Mereka adalah penjaga istana, tentara awan hitam." Tiba-tiba, seluruh restoran menjadi benar-benar sunyi. Kata-kata tentara awan hitam tampaknya memiliki kekuatan sendiri, menyebabkan semua orang gemetar ketakutan. Dan itu adalah kebenaran yang sebenarnya. Black Cloud Army adalah penjaga kekaisaran keluarga kekaisaran, dan mereka adalah unit paling elit. Semua anggota pasukan ini adalah seniman bela diri elit. Lebih penting lagi, mereka memiliki kekuatan untuk membunuh tanpa hukuman. Di kota imperial, bahkan elit tier pedestal tier dari 8 klan agung tidak bisa begitu saja membunuh siapapun yang mereka tidak suka. Seperti kata pepatah, suatu negara memiliki hukum dan keluarga aturannya. Namun, tentara awan hitam bisa melakukannya selama mereka berpikir bahwa seseorang mungkin bisa menjadi ancaman bagi keselamatan keluarga kekaisaran. Dengan demikian, bahkan seseorang yang sombong seperti Tuan Muda Kong hanya bisa lari secepat yang dia bisa. Kalau tidak, jika dia terbunuh, dia akan mati sia-sia. Semua orang menjadi semakin ingin tahu, siapa sebenarnya wanita cantik luar biasa ini yang akan membuat 3 anggota tentara awan hitam tinggal di sisinya untuk melindunginya. Dari penampilannya, dia memikat, menggairahkan, dan sangat dewasa. Jadi dia seharusnya tidak menjadi gadis yang tidak bersalah lagi. Jadi, dia seharusnya tidak menjadi seorang putri atau semacamnya. Mungkinkah dia salah satu selir imperial? Ketika mereka memikirkan hal ini, semua orang segera mengalihkan pandangan mereka ke tempat lain. Ini adalah wanita kaisar. Jika ada yang berani menatapnya terlalu lama, siapa tahu, mata mereka mungkin dilepas. Namun mengapa seorang wanita dari Kaisar Hujan meninggalkan istana? Ling Han menyapu matanya ketiga anggota tentara awan hitam dan wanita cantik itu, dan sedikit terkejut ketiga anggota tentara awan hitam itu hanya di Gusing Spring Tier. Namun wanita cantik itu sebenarnya berada di Spiritual Ocean Tier. Seorang wanita berusia awal 20-an sudah di Spiritual Ocean Tier, itu benar-benar terlalu sulit dipercaya. Wanita ini seharusnya menggunakan obat untuk menjaga kecantikannya, dan usianya yang sebenarnya seharusnya setidaknya 27 atau 28. Kalau tidak, dia seharusnya bukan warga negara hujan, tetapi pasti berasal dari beberapa sekte besar di luar negara hujan. Itu tidak aneh kalau begitu. Satu demi satu, pelanggan semua membayar tagihan mereka dan pergi, berada di ruangan yang sama dengan 3 anggota tentara awan hitam yang bisa membunuh tanpa menderita hukuman apapun. Hanya memikirkannya membuat rambut mereka berdiri tegak dan kehilangan selera makan yang mungkin mereka miliki. Hidangan Ling Han juga disajikan. Dia mulai makan tanpa peduli. Suara musik tiba-tiba terdengar, dan langkah kaki segera terdengar menaiki tangga. Segera, para pemilik jejak telah tiba di lantai 2. Mereka adalah seorang lelaki tua dan seorang gadis muda. Lelaki tua itu memiliki tubuh yang agak bungkuk dan berjanggut, sementara tangannya memegang hukin. Gadis muda itu mengenakan pakaian kasar, tetapi pakaiannya yang buruk tidak mampu menyembunyikan sosoknya yang rupawan. Dia tidak memakai makeup, tetapi wajahnya sangat cantik dan sangat cantik. Dari segi kecantikan, dia hanya sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan Liu Yutong dan Li Xichan. Zia, lelaki tua itu menemukan tempat dan duduk, kemudian mulai memainkan hukinnya, sedangkan gadis muda itu mulai bernyanyi bersama musik. Suara nyanyiannya berliku-liku dan merdu, menyebabkan siapapun yang mendengarkannya secara tidak sengaja terpikat oleh suaranya.
Bahkan 3 anggota tentara awan hitam yang tidak berbicara atau tersenyum sama sekali tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi dan mata yang terpesona ketika mereka mendengar suara nyanyian gadis muda yang cantik dan alami itu. Ling Han, sementara itu, menghela nafas. Sepertinya dia tidak akan bisa menikmati makanan ini dengan tenang. Dia merasakan niat membunuh. Chapter 138. Pembunuhan. Pria tua itu mendongak dan ketika matanya tertuju pada wanita cantik itu, musik mengambil nada yang berbeda. Musik yang berliku-liku seperti musim semi di bulan Maret dan seorang gadis muda yang telah menyatakan kata-kata cinta kepada kekasihnya menjadi keras dalam sekejap, seolah-olah mengumumkan barisan pasukan militer dalam perjalanan mereka untuk menyerang musuh-musuh mereka, bergema dengan udara predator. Gadis muda itu juga telah berubah. Lagu yang dia nyanyikan berubah, dan dia menyanyikan lagu yang menghasut kekuatan dan serangan. Pada saat yang sama, dia mulai menari seolah-olah dia sedang berlatih teknik pedang, dan meskipun tidak ada pedang di tangannya, dia menunjukkan kebesaran seorang pendekar pedang yang terampil. Area di mana dia pindah menjadi lebih luas, dan dia semakin dekat dengan wanita cantik itu. Lagu itu bergema, dan seperti gelombang lautan, menangkap hati dan pikiran orang-orang yang mendengarkan. Satu-satunya faktor yang tidak terduga adalah Ling Han. Perasaan surgawinya tidak hanya lebih kuat dari artis bela diri elemen gathering tier normal, ia juga memiliki hati bela diri elit surga tier, dan paling mampu melindungi hati dan pikirannya. Jadi niat sebenarnya terungkap sekarang? Gadis muda itu telah mendekati wanita cantik dalam tariannya ketika tangan kanannya tiba-tiba melambai dan sebuah pedang yang cerah muncul di tangannya, yang menghampiri wanita cantik itu. Dengan tebasan yang satu ini, dia tampak seperti peri yang turun dari surga, terlalu cantik untuk diucapkan. Aku sudah menduga itu akan menjadi kalian. Pada saat inilah wanita cantik itu tiba-tiba membanting tangannya ke atas meja, dan sebuah meja yang terbuat dari rosewood berkualitas tinggi langsung berubah menjadi potongan-potongan kayu yang patah melesat ke arah gadis muda itu seolah-olah itu adalah panah yang ditembakkan dari busur. Dan meskipun wanita cantik itu kemudian bergerak, potongan-potongan kayu yang patah itu mencapai gadis itu terlebih dahulu. Ding, ding, ding. Gadis muda itu mengayunkan pedangnya dan menangkis potongan-potongan kayu. Namun, pada saat inilah ketiga anggota tentara awan hitam kembali kepada diri mereka sendiri. Mereka semua mengenakan ekspresi kaget, karena mereka bereaksi terlalu lambat. Jika mereka menjadi target dari rencana pembunuhan gadis muda itu, maka mereka akan mati karena kecerobohan mereka. Berani sekali kamu, ketiga lelaki itu berteriak dengan marah serempak ketika mereka semua mengeluarkan senjata masing-masing dan menyerang gadis muda itu. Siapa yang peduli jika Anda adalah wanita yang luar biasa cantik? Siapapun yang berani mengambil tindakan terhadap Imperial Consort akan melakukan kejahatan pengkhianatan tingkat tinggi dan semua kerabat mereka akan dieksekusi dengan mereka sebagai hukuman. 3 serangga bau. Mata gadis muda itu berubah dingin. Pedangnya menyapu ke depan dalam lengkungan, dan seketika, 3 kilatan sword ki melesat keluar. Apa? 3 anggota tentara awan hitam tersentak kaget. 3 kilasan sword ki berarti bahwa gadis muda ini sudah berada di jajaran penguasa. Gadis muda itu jelas merupakan elit tingkat tinggi Gusing Spring Tier, dan kekuatan menakutkan dari pedang ki bukanlah sesuatu yang bisa bertahan oleh ketiga pria ini. Saat pedang ki menari tanpa halangan, sebuah luka muncul di dada ketiga pria itu, dan darah memancar keluar. Mereka terbunuh dalam sekejap. Gadis muda itu bersiul pelan, dan terus menyerang wanita cantik itu. Pembunuhan. Beberapa pelanggan yang tetap tinggal di restoran akhirnya kembali ke kenyataan dan mereka semua berteriak kaget ketika mereka semua lari ke bawah. Adik kecil, jadi kalian adalah orang-orang yang menggunakan perintah jatuh bunga untuk memancing kakak perempuan ini keluar? Wanita cantik itu terkikik. Dia tidak berdiri, tetapi hanya menggunakan tangannya yang telanjang untuk membela diri dan dengan kuat memblokir pisau tajam gadis muda itu. Ketika seseorang melihat dari dekat,
ada cahaya pucat melilit kedua tangannya. Setiap kali tangannya berselisih dengan pedang, cahaya itu akan mencerahkan dan memblokir segala kerusakan yang mungkin ditimbulkan oleh bilah tajam itu. Gadis muda itu tidak menanggapi. Dia hanya meningkatkan kekuatan serangannya, dan setiap tebasan cepat dan sengit. Adik kecil, yang mana tuanmu? Wanita cantik itu tampak sangat tenang. Dia berada di spiritual Ocean Tier, dan benar-benar dominan di atas gadis muda yang hanya di Gusing Spring Tier. Jadi dia secara alami tampak benar-benar nyaman. Qiang, pria tua yang memainkan hukin di sampingnya berhenti memainkan musiknya. Dia menerkam dan juga melompat ke arah wanita cantik itu. Dia melambaikan tangan kanannya, dan beberapa untayan hukin terbang ke depan untuk melilit wanita cantik itu. Ribuan sutra kuno, wanita cantik itu menyipitkan matanya sebelum tersenyum lembut, dan berkata, "Kamu bukan tipe kakak ini, kakak tidak suka diikat olehmu. Jika kamu pria yang tampan, maka kakak perempuan akan sedikit tertarik." Kedua orang ini jelas pembunuh. Tidak ada perubahan dalam ekspresi mereka ketika dihadapkan dengan menggoda lawan mereka. Di sisi lain, serangan mereka cepat dan kuat, dan mereka bergerak dengan koordinasi yang baik. Namun, mereka berdua hanya di Gusing Spring Tier. Bahkan jika mereka berada di lapisan ke-9 dari Gusing Spring Tier, bagaimana mereka bisa menjadi lawan dari elit spiritual Ocean Tier? Wanita cantik itu hanya sedikit meningkatkan upaya yang dia lakukan dalam pertempuran ini, dan itu sudah cukup untuk menyebabkan kedua orang ini menghadapi bahaya di semua sisi. Tidak pernah memikirkannya, kan, aku mengkhianati dan meninggalkan Falling Flower Court. Namun tingkat kultivasi saya telah menembus ke tingkat lautan spiritual. Dia tertawa ringan. Sosoknya bergerak ringan, tetapi serangannya menjadi lebih cepat dan lebih kuat. Jika elit spiritual Ocean Tier menjadi serius, bagaimana bisa hanya seniman bela diri Spring Tier Gusing berdiri melawannya? Kedua pembunuh langsung dalam kesulitan, dan tampaknya terjebak dalam situasi yang sangat sulit. Aku hanya perlu satu orang untuk kembali dan melapor. Wanita cantik itu mengungkapkan niat membunuh yang dingin. Pergi dan beritahu Ba Asteris Ngan itu, Huawu Yue, bahwa ketika aku menerobos ke tier pedestal spiritual, itu akan menjadi hari di mana Ba Asteris Ngan harus menyerahkan kepalanya. Niat pembunuhannya berkobar, dan serangannya bahkan lebih kejam. Pria tua dan gadis muda itu bertukar pandang sebelum mereka masing-masing mengulurkan tangan untuk saling berpegangan. Seketika, ada kekuatan yang tak terlukiskan yang beredar, dan di sana benar-benar muncul peningkatan kekuatan pertempuran yang tak terbayangkan, yang membantu mereka menahan gerakan pembunuhan wanita cantik itu satu demi satu. Ling Han tercengang ketika berpikir, apakah ini Two Hearts Beat as One? Ini adalah teknik rahasia yang bisa memaksa 10 kali jumlah potensi yang dimiliki dua orang. Namun, ketika efek teknik ini berakhir, dua orang yang telah menggunakan teknik ini akan mengalami kemunduran di tingkat budidaya mereka. Teknik ini termasuk kategori terakhir dari teknik seni bela diri. Namun, teknik Two Hearts Beat as One memiliki persyaratan yang sangat ketat untuk menggunakannya. Dua orang yang menggunakan teknik ini haruslah saudara kandung, tetapi ada jarak yang begitu besar antara usia kedua orang ini, jadi bagaimana mungkin mereka saudara kandung? Sementara dia masih merasa terkejut, kedua pembunuh itu jelas tahu bahwa mereka tidak cocok untuk wanita cantik itu. Hanya berhasil menahan beberapa serangan dari wanita cantik itu, mereka tiba-tiba melompat keluar jendela, melarikan diri ke kejauhan. Wanita cantik itu mengejar mereka dan berdiri di dekat jendela, menyaksikan tempat kedua pembunuh itu menghilang, tetapi tidak bergerak untuk melanjutkan pengejarannya. Orang-orang yang berjalan di jalanan telah mendengar jendela pecah dan mereka semua berbalik untuk melihat ke atas. Namun, apa yang mereka lihat adalah seorang wanita yang sangat cantik berdiri dari jendela. Ketika angin sepoi-sepoi bertiup, pakaian sutranya dengan erat melilit sosoknya yang cantik, dengan jelas menguraikan tubuh bahenolnya, dan orang yang lewat tidak bisa membantu tetapi mengeluarkan air liur saat melihat pemandangan ini. Ini memang kecantikan yang sangat menawan. Wanita cantik itu berbalik dan menatap Ling Han, dan berkata, "Adik, Anda benar-benar cukup berani untuk tidak melarikan diri."
Ling Han tersenyum tipis dan berkata, "Aku sangat takut kakiku menjadi lemah. Bahkan jika aku ingin melarikan diri, aku tidak bisa." Cekikikan, wanita cantik menutup mulutnya dan tertawa. Kecantikan itu bergetar dalam humornya dan memiliki daya pikat yang tak terlukiskan padanya. Kakak perempuan menyukai tipemu, memiliki mulut yang manis untuk pujian dan selera humor yang baik. Sayang sekali kakak perempuan itu sudah menikah. Sosoknya tiba-tiba melompat keluar jendela, sama sekali mengabaikan mayat 3 anggota tentara awan hitam. Yang paling ganas adalah hati wanita. Ling Han menggigil secara internal. Baru saja, wanita cantik itu benar-benar memiliki niat membunuh terhadapnya, tetapi untuk beberapa alasan, menyerah pada niatnya. Hanya dengan makan sederhana dan hal-hal bisa menjadi begitu menggembirakan. Ini benar-benar membuatnya kehilangan kata-kata. Ling Han bangkit dari kursinya dan pergi. Ini tidak ada hubungannya dengan dia. Dia tidak punya waktu luang untuk memikirkan dirinya sendiri dengan hal-hal yang tidak perlu. Ini adalah area yang secara langsung di bawah kendali Kaisar dan 3 anggota tentara awan hitam telah mati. Jadi itu adalah masalah yang sangat serius. Hanya dalam beberapa saat, seluruh kota kekaisaran benar-benar dalam keadaan siaga. Satu pasukan infanteri demi satu terlihat berpatroli di jalan-jalan mencari lokasi kedua pembunuh itu. Setelah Ling Han kembali ke Akademi Huyang dan memasuki halamannya, alisnya segera berkerut. Seseorang telah menyentuh batasannya dan telah memasuki halamannya. Sua, cahaya terang melintas, dan pedang menunjuk tepat ke dadanya. Seorang gadis muda yang cantik muncul. "Jangan bersuara, kalau tidak aku akan membunuhmu." Chapter 139. Pemula. Gadis muda ini sebenarnya adalah salah satu pembunuh di restoran. Ekspresi Ling Han menjadi aneh. Ini benar-benar kebetulan, bukan? Gadis muda ini sebenarnya bersembunyi di tempatnya. Tapi ketika dia memikirkannya, Akademi Huyang memang tempat terbaik bagi mereka untuk menghindari pengejar mereka. Selain itu, ini adalah sudut paling terpencil dari Akademi Huyang, jadi itu tidak terlalu banyak kebetulan bahwa sepasang pembunuh telah menemukan jalan mereka di sini. Dia tersenyum dengan tenang dan berkata, "Aku tidak suka seseorang mengarahkan pedang ke arahku. Bahkan jika kamu tidak menyukainya, kamu harus menyukainya sekarang." Gadis muda itu menyatakan sedikit naif, tidak menunjukkan sedikit pun tanda bahwa dia adalah seorang pembunuh berdarah dingin. Ling Han mengulurkan jari, menekan bilah pedang, dan berkata, "Kamu baru saja menggunakan teknik 2 hati mengalahkan sebagai 1. Apakah kamu bahkan memiliki 1% dari kekuatan pertempuranmu yang tersisa?" Tubuh fisiknya sudah melampaui tingkat tubuh pohon mati, dan mendekati tingkat tubuh tebing batu. Bahkan jika dia tidak mengedarkan origin power untuk meningkatkan pertahanannya, tidak mungkin pedang tajam itu bisa melukai jarinya. Dia mengibaskan jarinya, dan pedang itu langsung menyapu ke sisi lain. Ini jauh lebih baik. Sudut bibirnya berubah menjadi senyuman. Gadis muda itu tidak bisa menahan ekspresi terkejut, dan bertanya, "Bagaimana Anda tahu kami menggunakan teknik Two Hearts Beat One-One? Itu bukan semacam teknik rahasia yang luar biasa." Ling Han menggelengkan kepalanya. Dalam kehidupan terakhirnya, dia tidak memiliki saudara kandung. Jadi, bahkan ketika dia telah mendapatkan teknik ini, dia hanya melihat 1 kali dan membuangnya. Setelah itu, dia hanya tahu penggunaan teknik rahasia ini serta kelemahannya, tetapi tidak bisa mengingat detail pastinya. Bahkan jika kita hanya memiliki 1% dari kecakapan pertempuran asli kita yang tersisa, itu akan lebih dari cukup untuk merawat lapisan ke-6 dari seniman bela diri elemen gathering tier sepertimu, kata gadis muda itu, tidak yakin, dan sekali lagi mengangkat pedangnya untuk menunjuk padanya. Ling Han tertawa keras, dan berkata, "Jika kamu berbuat salah, aku akan memukul pantatmu." Rona merah segera muncul di wajah gadis cantik itu, dan pedangnya tiba-tiba melesat ke arah Ling Han dalam suatu serangan. Jika kecakapan pertempuran gadis muda ini belum jatuh, maka Ling Han benar-benar tidak akan berani menerima serangan langsung. Bagaimanapun, lapisan ke-7 Gusing Spring Tier jauh lebih kuat darinya. Tapi,
bahkan mungkin tidak ada 1/1000 dari kekuatan pertempuran awalnya yang tersisa, apalagi 1%. Selain itu, dia adalah orang aneh yang kecakapan pertempurannya memungkinkan dia untuk berdiri sejajar dengan lapisan pertama Gusing Spring Tier. Dalam istilah yang lebih sederhana, hasilnya adalah dia unggul dalam hal kecakapan pertempuran. Peng, 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 beberapa pukulan dari Ling Han, dan pedang itu berhasil dilempar keluar dari tangan gadis muda itu, ding, dan pedang itu dengan kuat ditikam ke tanah, bergoyang dari sisi ke sisi. Apakah kamu hanya akan bersikap setelah pantatmu dipukul? Ling Han dengan sengaja memasang ekspresi keras. Gadis muda itu sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Kenapa dia begitu sial? Ini adalah misi pertamanya, dan gagal secara mengesankan. Selain itu, dia hanya melarikan diri dari sarang serigala, tetapi telah masuk ke sarang harimau. Siu, sosok lain terbang keluar, itu orang tua, pembunuh lainnya, saat tangannya melambaikan, benang Hukin menari, seolah-olah itu adalah benang sutra, meliuk ke arah Ling Han. Orang tua, meskipun saya menghormati orang tua, tetapi jika Anda memamerkan senioritas Anda di depan saya juga tidak akan sopan, Ling Han menyatakan saat dia menggunakan tinjunya untuk menangkis serangan orang tua itu. Karena pertahanannya yang kuat dan tubuh fisiknya yang kokoh, benang Hukin yang seharusnya bisa menembus logam tidak bisa melakukan apa-apa terhadap tinjunya yang telanjang. Gadis muda itu juga maju dengan pedangnya di tangan. Keduanya bergerak dalam koordinasi yang dipraktikkan dengan baik. Dan ketika mereka menggabungkan kekuatan, pertempuran kolektif mereka tidak hanya meningkat 2 kali lipat, tetapi meningkat 2 hingga 3 kali lipat. Namun, kecakapan pertempuran mereka telah mengalami kemunduran drastis, dan seiring dengan fakta bahwa lawan mereka adalah monster seperti Ling Han, mereka masih ditekan sampai-sampai mereka bahkan tidak bisa melawan meskipun mereka hanya bergabung. Mereka berdua tidak bisa membantu tetapi merasa sangat terkejut, bahkan jika kecakapan pertempuran mereka telah turun secara drastis, jika mereka menggabungkan kekuatan mereka harus lebih dari cukup untuk mendominasi lapisan ke-9 dari seniman bela diri elemen Gathering Tier. Namun pemuda di depan mereka benar-benar kuat. Dia benar-benar berhasil membalikkan meja pada mereka untuk menekan mereka. Jika kamu berperilaku salah, maka kamu akan diremukkan. Kaki Ling Han menendang dan memukul tepat di bagian bawah gadis muda itu, menendangnya agak jauh sebelum melemparkan pukulan ke dada pria tua itu, juga memaksanya untuk terbang agak jauh darinya. Tapi setelah dia melempar pukulan ini, ekspresi Ling Han menjadi sedikit aneh. Ada sesuatu yang aneh tentang perasaan itu. Dia berjalan ke arah orang tua yang sudah berbaring di tanah. Sekarang hanya bisa mengerang kesakitan. Ling Han merasakan tentang wajah pria tua itu, dan tiba-tiba merobek topeng tipis dengan air mata. Penampilan pria tua itu sangat berubah dalam sekejap itu, dan benar-benar mengungkapkan wajah muda cantik yang terlihat marah yang terlihat sangat mirip dengan wajah gadis muda itu. Pantas, Ling Han akhirnya mengerti. Baru saja, dia masih merasa penasaran tentang bagaimana mungkin ada kesenjangan usia yang begitu besar antara pasangan kakak dan adik ini. Sekarang sepertinya kakak laki-laki sama sekali bukan kakak laki-laki tetapi seorang kakak perempuan yang hanya menyamar sebagai orang tua. Bandot, kakak perempuan itu berteriak marah, wajahnya memerah sebelum pingsan karena amarahnya. Ling Han menghela nafas, dia tidak sengaja menyerang payu asteris-asteris Ranya. Siapa yang meminta gadis ini untuk menyamar sebagai orang tua? Saudara, setelah penyamaran itu terungkap, gadis muda itu tidak lagi berusaha untuk membereskan segala sesuatunya, dan segera memanggil. Sayangnya, tendangan yang disampaikan Ling Han sekarang benar-benar sangat berat. Pantatnya terasa seperti terbakar bahkan sekarang. Dia baru saja bangun sebelum jatuh untuk duduk di tanah lagi. Betapa merepotkan. Ling Han menghela nafas lagi. Apakah kalian berdua tidak memiliki tempat lain untuk bersembunyi bahwa Anda harus datang ke sini untuk menambah masalah saya? Gadis muda itu memasang ekspresi seolah-olah dia telah dianiaya. Jika mereka tahu ada lecer mesum yang tinggal di sini, mereka tidak akan datang ke sini bahkan jika mereka dipukuli sampai mati. Hei, 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 mengutuk seseorang di hatimu bukanlah hal yang baik untuk dilakukan, kata Ling Han. Bagaimana kamu tahu? Gadis muda itu bertanya dengan kaget.
ekspresi menggemaskan di wajahnya. Dengan temperamenmu yang seperti itu, kamu ingin menjadi seorang pembunuh? Ling Han hanya merasa bahwa tuan dari dua saudara perempuan ini benar-benar terlalu banyak kegagalan untuk benar-benar melatih pembunuh semacam ini. Tuan mereka seharusnya memukul dirinya sendiri dengan sepotong tahu, sehingga bunuh diri. Apa pedulimu, gadis muda itu berpunuk dan mengabaikannya. Hati-hati atau aku akan memukul pantatmu. Ling Han mengancam. Kamu berani? Gadis muda itu sekali lagi sangat takut dengan ancamannya sehingga wajahnya menjadi pucat. Biasanya, dia memiliki kakak perempuannya untuk melindunginya, tetapi sekarang karena kakak perempuannya tidak sadarkan diri, dia tiba-tiba merasa bingung. Kalian berdua hanya tahu bagaimana membuatku kesulitan. Ling Han menggelengkan kepalanya. Dia mengulurkan tangan, meraih kerah kakak perempuan itu, dan berjalan untuk menjemput adik perempuan itu sebelum memasuki rumahnya. Kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Adik perempuan itu menjadi pucat karena ketakutan. Apakah orang ini akan melakukan kejahatan di siang hari bolong? Hehe, bagaimana menurutmu? Ling Han bertanya, dengan sengaja memasang ekspresi jahat. Adik perempuan itu begitu takut hingga matanya berputar di belakang kepalanya, dan sebenarnya pingsan juga. Aku menyerah, mereka seperti ini, dan mereka ingin menjadi pembunuh. Ling Han menggelengkan kepalanya. Pada awalnya, ketika dia melihat pergerakan yang terkoordinasi dengan baik dari kedua gadis ini, dan seberapa baik mereka berlatih, dia mengira mereka adalah pembunuh yang berpengalaman, tapi pada akhirnya, memang begitu. Pemula saja. Dia melemparkan kedua gadis itu ke kamar Hun Yu. Dia berpikir sebentar, lalu memindahkan telur Hun Yu ke kamarnya sendiri. Siapa yang tahu kapan gadis kecil itu akan menetas dari telurnya? Setelah beberapa saat, sepasang saudara perempuan itu terbangun, dan ketika mereka menemukan bahwa mereka berpakaian lengkap dan tidak ada yang berbeda dengan penampilan mereka, mereka berdua merasa lega. Kakak, mari manfaatkan lelaki itu yang tidak ada di sini, dan cepatlah melarikan diri, kata adik perempuan itu. Bagaimana cara kita melarikan diri? Kata kakak perempuan itu dengan senyum pahit. Setelah kita menggunakan dua hati mengalahkan sebagai satu, kita memaksa diri kita ke pertempuran lain. Bisakah kamu bahkan menggunakan origin power sekarang? Jika kita keluar sekarang dan jatuh ke tangan orang-orang yang bau itu, aku lebih baik mati. Tapi pria itu benar-benar jahat, selalu mengatakan bahwa dia akan memukul pantatku, kata adik perempuan itu, merasa sangat bersalah. Mata orang itu terlihat sangat jernih, jadi kupikir dia bukan tipe orang seperti itu. Kakak perempuan itu menggelengkan kepalanya. Kakak, jangan lupa bahwa dia meraba payu asteris ramu sekarang, adik perempuan itu menunjukkan fakta ini. Gadis bodoh, jangan bicara omong kosong. Aku dipukul olehnya, kakak perempuan itu dengan cepat berdebat. Apa bedanya? Adik perempuan itu bergumam. Ling Han baru saja mendorong membuka pintu dan masuk, dan tidak bisa menghentikan wajahnya dari berkedut. Pasangan saudara perempuan ini bahkan lebih amatiran daripada yang dia pikirkan. Chapter 140. Kisah utuh. Ketika mereka melihat Ling Han masuk, kedua saudari itu memasang ekspresi dijaga. Baru saja, mereka entah bagaimana masih bisa memiliki kemampuan untuk bertarung, tetapi sekarang, mereka benar-benar seperti ikan di atas talenan, benar-benar atas belas kasihan orang lain. Ling Han memindahkan kursi lebih dekat ke mereka, duduk, dan berkata, "Mengapa kamu tidak menceritakan kisahmu padaku?" Kedua gadis itu menggelengkan kepala pada saat yang bersamaan, dan adik perempuan itu bahkan menyatakan dengan keras kepala, kematian lebih baik daripada dihina. Bunuh saja kami? Baiklah, karena kalian berdua bertekad untuk mati, maka aku akan membantumu. Ling Han mengangguk dan berdiri. Kedua saudara perempuan itu tampak seperti mereka tidak takut mati dan membuka leher mereka untuk menerima pukulan pembunuhan. Tetapi tangan mereka yang dicengkeram dengan erat mengkhianati mereka. Siapa yang tidak takut ketika menghadapi kematian?
Ling Han menggosok dagunya dan berkata, "Kalian berdua cukup tampan. Membunuh kalian berdua sepertinya terlalu menyia-nyiakan. Kamu, bagaimana kamu bisa begitu tidak bisa dipercaya?" Kedua saudara perempuan itu menyatakan dengan marah, "Bunuh kami dengan cepat." Ling Han tidak bisa menahan geli dan bertanya, "Jadi bagaimana jika saya tidak dapat dipercaya?" "Kamu tidak akan mendapatkan akhir yang baik," kata adik perempuan itu dengan wajah pucat. Ling Han tertawa keras dan bertanya pada kakak perempuan itu, "Membawa gadis kecil konyol seperti ini banyak tekanan, bukan? Kamu bahkan menghinaku." Adik perempuan itu hanya merasa sangat dirugikan. Pria muda ini menghinanya atau membuatnya takut. Dia benar-benar terlalu tercela. Selain itu, dia tidak terlihat jauh lebih tua dari dirinya sendiri, namun tetap menyebut dia sebagai seorang gadis kecil, berpura-pura menjadi jauh lebih dewasa. "Katakan namamu, atau aku akan memukul pantatmu," Ling Han mengancam. Aku tidak akan bilang," adik perempuan itu menyatakan dengan keras kepala. "Aku Liu Feng'er, dan dia adalah adik perempuanku, Liu Ru'er," kata kakak perempuan itu. "Kakak, mengapa kamu memberitahunya? Kita lebih baik mati daripada tunduk." Adik perempuan itu, Liu Ru'er, menyatakan dengan cemberut. "Bagaimana dengan orang yang ingin kamu bunuh?" Ling Han bertanya. "Namanya Su Kesin, dia dulunya anggota pengadilan bunga yang jatuh, tapi sekarang musuh kita kali ini." Liu Ru'er menyambar kesempatan untuk menjawab terlebih dahulu. Karena tidak ada lagi kemungkinan mati daripada menyerah, maka tidak mungkin orang yang belak-belakan seperti dia bisa menyembunyikan rahasia. "Mengapa?" Ling Han bertanya. Dia benar-benar merasa bahwa sifat penasarannya terlalu kuat. Ini tidak ada hubungannya sama sekali dengannya. "Su Kesin dulunya adalah pembunuh bayaran dari Falling Flower Court kami. Tetapi dia sebenarnya bersekutu dengan orang luar, menyerbu ke Falling Flower Court kami, dan membunuh hampir semua anggota Falling Flower Court kami. Meskipun kami berdua bersaudara semua yang tersisa dari Falling Flower Court, kita pasti akan membuat pengkhianat ini membayarnya dengan nyawanya." Liu Ru'er membuat pernyataan penuh semangat, kepalanya terangkat tinggi. "Pa," Ling Han menjentikkan dahinya, yang menyebabkan gadis muda itu memegangi kepalanya kesakitan ketika dia melihat Ling Han dengan mata pembunuh. "Kamu memberitahuku?" Ling Han menoleh untuk menatap kakak perempuan itu. "Kami datang dari Fire Country, dan Falling Flower Court adalah organisasi pembunuh. Sejak muda, kami dua saudara perempuan diambil oleh Grand Elder kami sebagai murid. Su Kesin bekerja sama dengan keluarga kerajaan api negara dan praktis membantai seluruh Falling pengadilan bunga. Penatua Hua berhasil menyelamatkan kami berdua dan melarikan diri, tetapi luka-lukanya terlalu parah. Ia hanya berhasil bertahan selama beberapa tahun, dan meninggal tahun lalu," kata Liu Feng'er. Penjelasannya jelas dan metodis, tidak seperti penjelasan adik perempuannya yang tidak teratur. Yang terakhir bahkan tidak peduli apakah pendengarnya memahaminya atau tidak. Dan alasan mengapa Su Kesin melakukan kejahatan semacam itu, hanya karena dia ingin mencuri harta karun pengadilan bunga yang jatuh. Pil pemuda tetap, setelah dia mendapatkannya, dia pergi ke Rain Country, dan menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui, sebenarnya menjadi Imperial Consort of the Rain Emperor, yang diberi nama terhormat Consort Yun. Kami menggunakan token yang telah ditinggalkannya untuk memancingnya keluar, tetapi tidak pernah berpikir bahwa setelah hanya 5 tahun, wanita itu benar-benar berhasil menembus Spiritual Ocean Tier, membuat rencana kami gagal pada langkah terakhir." Ling Han kaget, hanya demi pil pemuda tetap, dia benar-benar menjadi bermusuhan dan cukup kejam untuk menghancurkan sekte yang telah merawatnya selama bertahun-tahun, tetapi ketika dia memikirkannya, memang ada beberapa wanita yang lebih mementingkan kecantikan mereka daripada kehidupan mereka. Bagi para wanita ini, mereka bisa mengorbankan apa saja selama mereka bisa menjaga kecantikan mereka. Tapi Su Kesin ini benar-benar memiliki caranya untuk benar-benar berhasil membersihkan sejarah pertumpahan darah dan pembunuhannya, dan benar-benar menjadi permaisuri kekaisaran negara hujan. "Anda bisa beristirahat di sini dan menunggu luka Anda pulih. Ketika Anda pulih, Anda harus segera pergi. Jangan seret saya ke sini," katanya. Liu Ru'er tampak sangat terkejut dan bertanya, "Mengapa kamu membantu kami?" Ling Han tertawa,
dan berkata dengan sengaja, "Tentu saja, itu karena kalian berdua sangat cantik, sehingga Anda dapat membayar saya kembali dengan menikahi saya di masa depan." Aku tidak akan menerimamu, Liu Ru'er segera menyatakan dengan bangga. Gadis bodoh, Ling Han menggelengkan kepalanya. Setelah memahami seluruh situasi, dia secara alami kehilangan minat untuk melanjutkan pembicaraan, jadi dia berbalik dan meninggalkan ruangan. Alasan mengapa dia bersedia membantu mereka adalah karena dia tidak senang dengan Su Kexin. Wanita itu sebenarnya memiliki niat membunuh terhadapnya, tentu saja dia harus melawannya. Meskipun ada dua mulut lagi untuk diberi makan ditambah seperti ini, dibandingkan dengan selera makan Hun Yu yang besar, tidak ada banyak perbedaan apakah kedua saudara perempuan ini ada di sini atau tidak. Jumlah makanan yang dikonsumsi tidak akan menarik kecurigaan siapapun. Dalam sekejap mata, 2 hari telah berlalu. Ling Han minum obat setiap hari sehingga budidayanya berkembang sangat cepat. Namun, semua obat memiliki komponen beracun. Jadi meskipun dia telah meracik pil alkimia dalam jumlah besar, dia hanya bisa minum 1 atau 2 pil per hari. Kalau tidak, kandungan racun alami dalam obat-obatan ini dapat menumpuk di tubuhnya dan hasilnya tidak akan terpikirkan. Saudari-saudari Liu pulih dengan sangat lambat, menggunakan teknik Two Hearts Beat as One untuk memaksakan potensi mereka berbahaya bagi fondasi mereka, dan tidak ada obat yang dapat membantu setiap luka pada fondasi seseorang. Bahkan jika ada, obatnya setidaknya harus grade bumi dan di atasnya. Ling Han tidak bermurah hati untuk mendapatkan beberapa pil Earth Grade untuk dua saudara perempuan ini. Ada sedikit perubahan pada telur yang diubah Hun Yu. Warna putih aslinya berubah merah, dan dia samar-samar bisa melihat cahaya merah menyala di dalam, seolah-olah gadis kecil itu akan segera menetas dari telur. Mereka yang telah berkelana ke lokasi medan perang kuno itu juga kembali satu persatu. Obat Saleh telah melarikan diri. Peralatan spiritual telah terbang, dan mereka sudah mendapatkan apapun yang seharusnya mereka dapatkan. Apapun yang tidak mereka dapatkan, mereka tidak punya cara untuk mendapatkan apapun, jadi apa gunanya terus tinggal di sana? Pada malam hari, Pangeran Kekaisaran ketiga dengan tulus mengundang Ling Han untuk bergabung dengannya di Paviliun Bunga Cherishing. Ling Han memiliki kesan yang cukup baik tentang Pangeran Kekaisaran ini. Jadi dia memutuskan untuk memberikan yang terakhir beberapa wajah dan menerima undangan. Paviliun Bunga Cherishing adalah bangunan penghambur uang paling mewah di kota Kekaisaran. Siapapun dengan status sosial sedikit pun akan memilih untuk menerima tamu di sini, karena tidak hanya makanan yang terbuat dari bahan-bahan berharga dan anggur yang sangat baik di sini, tetapi juga pelayan wanita yang telah menjalani pelatihan ketat. Semua wanita ini sangat cantik, dan datang dengan berbagai bantalan. Dapat dikatakan bahwa sikap dan kecantikan mereka sepenuhnya memungkinkan mereka untuk berpura-pura menjadi putri dari berbagai klan besar. Ini tentu saja memuaskan hati semua pria yang mencari hal-hal baru ketika mereka mengejar para pelayan wanita ini. Namun, ada persyaratan yang terlalu ketat untuk masuk ke Paviliun Bunga Cherishing ini. Bahkan klan-klan kecil tidak punya hak untuk masuk ke tempat ini. Perusahaan tidak akan menerima uang mereka untuk menurunkan persyaratan masuk. Tapi, semakin eksklusif itu, semakin populer Paviliun Bunga Cherishing. Orang tidak bisa membantu tetapi mendesah pada seberapa baik pemilik usaha ini dapat memahami psikologi manusia. Pangeran Kekaisaran ketiga tidak hanya mengundang Ling Han, dia juga mengundang banyak elit muda lainnya. Dia telah memesan halaman Paviliun Bunga Cherishing untuk pertemuannya, membuktikan betapa dia sangat liberal dengan uang. Hanya biaya untuk 1 malam ini sudah cukup bagi keluarga biasa untuk menjalani seluruh hidup mereka dengan nyaman. Ling Han berjalan dan tiba di pintu masuk Paviliun Bunga Cherishing. Ada 2 gadis pelayan yang sangat cantik berdiri di pintu masuk untuk menerima pelanggan. Mereka tinggi dan langsing. Asteris 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 dan sangat tinggi dalam hal penampilan. "Yi, Kakak Ling," sebuah suara yang dipenuhi dengan kejutan tiba-tiba memanggil dari belakangnya. Ling Han berbalik dan melihat seorang pria dan wanita muda berdiri berdampingan. Dia tidak bisa membantu tetapi menunjukkan senyum dan berkata, "Li Hao, Sueyi." "Ini benar-benar kamu, Li Hao dan Zhu Sueyi." Keduanya tersenyum.
dan dengan cepat mendekatinya. Hehe, haruskah aku memberi selamat padamu karena akhirnya memenangkan hati gadis itu? Ling Han mengangkat tangannya yang tergenggam ke arah Li Hao, menyebabkan orang ini langsung menunjukkan ekspresi malu, tetapi tidak ada cara untuk menyembunyikan kegembiraannya juga. Bersambung ke chapter 141. Bagi Anda para sahabat kultivator, ketua klan, dan ketua sekte yang telah mengikuti channel Tortorokai, Mimin mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya.